Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Pravyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Semoga yang hadir saat ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini keadaan yang berat bagi kita semua, juga bukan hanya kita, tapi dunia secara keseluruhan, karena kita berada dalam kondisi pandemi. Namun demikian, selain kita memiliki beberapa hambatan, khususnya terus terang dari sisi pekerjaan, ya, ataupun bahkan juga pendidikan, kita memiliki beberapa keuntungan, salah satunya kemudahan kita untuk melaksanakan webinar seperti ini. Jadi kesempatan untuk memperoleh banyak pengetahuan menjadi begitu terbuka. Dan pada hari ini kita beruntung, ya, saya diundang oleh Teknik Meteorologi Institut Teknologi Sains Bandung sebagai moderator. Terima kasih banyak, dan kita akan menghadirkan salah satu pakar di bidangnya, yaitu bidang RBI, Risk Based Inspection, yaitu Bapak Ahmad Taufik. Bapak Ahmad Taufik. Pada hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai Risk Based Corrosion Management, Concept and Application in Process Industries. Sebelumnya saya akan informasikan terlebih dahulu CV beliau, ya. Jadi beliau ini boleh saya katakan sudah lama sekali berkecimpung di industri oil and gas. Beliau lulus dari Georgia Institute of Technology, Atlanta, ya, tahun 96, dan telah memiliki pengalaman yang sangat luas sekali, 20 tahun di bidang oil and gas. Pada tahun 2008, Pak Taufik ini bertugas sebagai Operation Manager. Ini pada Lloyd Register, ya, dan juga dengan PT Surveyor Indonesia, dan juga dengan perusahaannya sendiri. Ini perusahaan Pak Taufik sendiri, ya Pak Taufik, ya, yaitu perusahaan AT Solusi, ya, di bidang analisis risiko, ya, risk untuk PGN, Pertamina. Ini banyak sekali kalau industrinya saya bacakan satu persatu ini, Pak Taufik. Jadi mungkin tidak perlu saya bacakan Pak Taufik, ya, terlalu banyak nanti. Banyak sekali di sini, ya. Yang terakhir aja. Oil and gas gitu, banyak sekali, ya. Dan memang spesialisasi beliau itu di bidang integrity, khususnya di bidang pipeline dan sistem bertekanan, ya, pressurized system. Beliau adalah anggota dari ASM dan ASME, Professional Organization, dan juga di bidang akademik beliau mengajar sebagai pengajar dosen tetap di Teknik Meteorologi ITSB, dan juga beliau beberapa kali sebagai pengajar luar biasa di ITB, ya, di program studi magister di ITB. Ya, jadi saya juga mengenal Pak Taufik pada saat beliau itu mengajar di program studi magister teknik metalurgi di ITB. Boleh dikatakan saya hadir di sini terus terang menemani Pak Taufik. Beliau itu bukan hanya rekan, tapi juga guru saya sebenarnya. Salah satu yang saya pelajari pengetahuan-pengetahuan mengenai fatigue, fracture mechanics itu salah satunya dari Pak Taufik. Jadi kita bukan hanya rekan lama, tetapi juga sebenarnya beliau adalah guru. Begitu ya Pak Taufik, ya? Oke. Brotherhood. Nah, saya sering sekali bersama-sama Pak Taufik, bahkan saya ingat masih banyak sekali foto-foto waktu baik saya masih sangat muda dan Pak Taufik juga muda waktu kita sama-sama mengerjakan mengawali, Pak, ya, udah tahun-tahun yang sedemikian lama sekali mengawali di bidang pipeline, sudah sangat lama sekali. Dan juga kita juga beberapa kali sama-sama mengerjakan international conference di bidang pipa, ada Indopipe, Maprek, dan seterusnya. Nah, ini yang uniknya, beliau ini menyukai makanan yang pedas, ya, rupanya, ya, dan juga senangnya off-road. Ya, ini sisi lain dari beliau. Bukan sisi gelap, sisi terang.
Tetapi sisi gelapnya, wah ini sisi gelapnya, ternyata beliau gelap ini maksudnya dia memegang sabuk hitam, gelapnya itu ternyata. Beliau memegang sabuk hitam dan 2 jujitsu, martial arts. Wah ini ada hubungan dengan integrity nampaknya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita sama-sama bisa belajar banyak dari Pak Taufik ya. Jadi kesempatan yang langka ya. Semoga para peserta yang hadir pada hari ini dapat menimba ilmu dan pengalaman yang selama ini dilakoni oleh Pak Taufik. Nah, berikutnya Pak Taufik, Bapak punya waktu untuk memberikan presentasi selama sekitar 1 jam Pak Taufik, kemudian mungkin mudah-mudahan Bapak bersedia untuk meladeni tanya jawab sekitar 30 menit atau lebih, tergantung kekuatan dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, mangga. Insya Allah. 3 jam dulu saya masih kuliah. Iya. Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Sudah terlihat tayangan ya? Sudah terlihat ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Hari ini saya akan sharing presentasi tentang risk-based corrosion management ya. Jadi ini suatu bidang keilmuan yang sedang tumbuh pesat sekarang ini yang terkait dengan asset integrity management khususnya di proses industri. Jadi kita akan journey lah ya, kita akan traveling sekarang melihat bagaimana latar belakang yang melandasi kenapa ada risk-based corrosion management, kemudian bagaimana aplikasinya di proses industri, mulai dari konsep awal sampai aplikasi, dan ada beberapa contoh kasus yang mungkin bisa memberikan enlightenment nanti ya. Seperti dijelaskan tadi, saya masuk ke dunia persilatan ya. Risk-based inspection ini sudah hampir 22 tahun ya, dulu zaman tahun 2000-an masuk mengenal risk-based inspection, RBI, DNV, FEI, dan terutama fokusnya di pipeline dan pressurized system ya, seperti piping, vessel, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang persoalannya apa yang dihadapi oleh industri. Kita lihat dulu ya, ini material presentasi saya. Pertama, introduction background, kemudian corrosion and other damage mechanism yang operatif di proses. Kemudian bagaimana secara desain kita bisa mengontrol atau mengendalikan korosi, mulai dari pemilihan material, pemasangan corrosion inhibitor, barangkali sampai praktek-praktek teknis lainnya untuk mengendalikan dan memonitor korosi. Kemudian ada konsep yang terkait dengan risk-based inspection yang disebut dengan corrosion loop atau corrosion circuit. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Cukup menarik. Dan kemudian saya akan introduce risk assessment methodology bagi teman-teman atau mereka yang bekerja di migas tentu tidak asing dengan terminologi risk metodologi karena setiap hari mereka berhadapan dengan flammable atau toxic material ya di dalam pressurized system tersebut. Ya tentunya kalau terjadi sesuatu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Jadi risk assessment methodology ini sudah merupakan pekerjaan keseharian di dunia migas, juga mungkin di dunia petrochemical atau chemistry yang lain, termasuk mining ya, di beberapa lokasi. Kemudian bagaimana sekarang peranan risk-based corrosion mengontrol, memonitor, dan mengendalikan inspeksi corrosion ini dengan berbagai macam aktivitas, termasuk nanti ada inspection dari pressurized system itu sendiri ya, dengan NDT misalkan, ultrasonic, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke era yang baru, sebetulnya tidak terlalu baru, masalah digitalization dan online risk management ini ya, jadi computerized lah, sistem semuanya sudah online sekarang. Hanya dengan era 4.0 ini tentu nanti akan lebih ke masalah inline, semuanya serba otomatis. Ada keuntungan dan kerugiannya, mengingat otomatisasi ini menyederhanakan pekerjaan, meringankan beban pekerjaan, tapi di sisi lain juga menyita pekerjaan yang mestinya diambil oleh fresh graduate misalkan atau para engineers yang lain di lapangan. Biasalah hal-hal seperti itu. Tapi kita lihat nanti keuntungan yang bisa diperoleh dengan masalah sistem ini atau IT masuk ke sana. Termasuk barangkali drone atau robotik nanti ya di belakang.
Kemudian summaries, conclusion, dan references. Ini kalimat panjang dulu, tapi sebagai background aja. Apa yang disebut proses plan? Karena berbeda dengan manufacture atau pabrik ya. Proses plan adalah semacam proses di pabrik atau di facility yang memproses gas atau liquid dari material kasar, raw material, through series of separation and reaction under high pressure atau elevated temperature untuk memproduksi gas dan liquid yang memiliki komposisi kimia yang sama atau berbeda sebagai final product atau intermediate product seperti itu. Contohnya di dunia migas, chemical, petrochemical, dan proses plant yang lain seperti itu. Nah, khususnya di migas, in nature itu ada kita menarik crude oil ataupun kondensat ataupun gas itu biasanya ada produk ikutan CH4 atau natural gas yang kita ambil dari reservoir, tetapi kadang yang ikut ke atas itu adalah CO2 ya, gas korosif, H2S, terutama dalam kehadiran air. Dan kadang-kadang ada sand dan seterusnya, klor juga. Sehingga untuk mengatasi ini kita membutuhkan manajemen korosi yang terbaik. Gitu ya. Nah, berjalannya waktu kadang-kadang kesalahan dalam desain atau peralatan, pemasangan peralatan, salah pemilihan material, kemudian manajemen korosi yang tidak memadai, dan juga praktek-praktek operasi yang tidak tepat, incorrect operation, itu bisa menyebabkan serangan korosi baik secara internal maupun eksternal dari terhadap pipa dalam hal ini, yang menyebabkan pada akhirnya terjadi thinning, penipisan, dan terjadi leak atau rupture. Artinya sudah terjadi loss of containment dari pressurized system itu, dan ini yang membahayakan. Kenapa? Karena flammable atau toxic material itu release to environment, which could result in fire and explosion. Ini yang jadi masalah kemudian ya. Sehingga risk-based corrosion management ini menjadi sangat penting untuk direncanakan dan diimplementasikan di proses plan. Kalau kita lihat ini tipikal proses plan yang ada. Jadi kalau kita lihat betapa banyak pipa yang mengalir ke sana kemari secara 3 dimensi ya. Ini bisa panjangnya bisa puluhan sampai ratusan kilometer kalau dijumlahkan total. Karena terdiri dari ribuan tag number atau ID number ya. Kemudian vessel-vessel baik horizontal, vertikal, ada menara, ada blowdown system, ada valve, kemudian tentu untuk menggerakkan fluida yang mengalir di dalamnya ada pompa, turbin, kompresor, dan seterusnya ya, kontrol instrumen, dan begitu banyak fasilitas atau aset yang harus dipelihara. Nah, fokus ke hari ini kita akan fokus kepada masalah piping karena seperti dijelaskan nanti dia termasuk salah satu pressurized system yang memiliki peranan mengalirkan fluida dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi kita fokus di sana, dan kita lihat bahwa untuk onshore atau inland facility, proses plan terdiri dari hampir 70% piping, ya, karena kita lihat ini 70% piping sampai 75%, sisanya mungkin pressure vessel, tangki, valve, mesin-mesin, ya, instrumen electrical, dan structural material, support-support. Kalau di platform, offshore platform, tentu dominannya adalah offshore steel construction itu sendiri, yang merupakan aset terberat di sana ya. Nah kemudian karena populasi yang banyak dari piping tadi, oleh karena itu harus menerima perhatian yang paling tinggi terhadap pengendalian dan monitor korosi nanti. Nah persoalannya adalah piping itu sendiri subject to internal corrosion dan external corrosion dalam berbagai bentuk dan damage mechanism yang lain yang aktif. Ya tentunya nanti tergantung dari parameter operasi, ya, tekanan tinggi, suhu tinggi, dan seterusnya, highly corrosive environment atau fluida, itu akan menyebabkan beragam damage mechanism yang operasi, khususnya yang paling kompleks di petrokimia dan refinery, karena itu high temperature, high pressure, dan fluidanya juga mixture dari berbagai macam hidrokarbon, molekul, ya, jadi sangat kompleks. Sehingga kita bisa berharap atau expect various complex also damage mechanism yang hadir di situ, dan banyak sekali kecelakaan industri migas, terutama di refinery. Yang kemarin terakhir kita menyaksikan betapa besar bencana atau dampak yang dihasilkan dari kebakaran di Balongan, itu tangki ya. Kalau tangki itu satu buah mengcontain taruh 100.000 atau 250.000 liter, ada 4 tangki mungkin sampai 1 juta liter ya, per hari. Ya, jadi bisa dibayangkan.
Most industrial accident occurs related to the piping and piping leak. Nah, kalau terjadi penipisan tadi karena internal corrosion dan seterusnya, terjadi penipisan dan pada akhirnya failure mode-nya, modus kegagalannya adalah bocor atau rupture. Nah, akibatnya tentu akan terjadi loss of containment. Nah, selain itu juga tentu masalah yang berkaitan dengan serangan korosi atau yang lainnya, damage mechanism itu juga terjadi di situ. Nah, sehingga di dalam proses plan, corrosion management ini fokus pada piping dan komponennya, termasuk flange, valves, dan seterusnya yang nempel secara fisik, attach di sana. Ya. Nah, kita review dulu kejadian di dunia. Kalau terjadi loss of containment di sini, dampaknya sangat luar biasa. Ya. Jadi ini pipa gas yang meledak di Amerika, bagaimana pipa leak ini kalau tidak salah karena stress corrosion cracking ya, terjadi di lasan begitu dengan tekanan gas tinggi karena ini main distribution line masuk ke wilayah pemukiman di sini, di bawah pemukiman, dan terjadi ledakan dahsyat. Bisa dilihat radius kehancurannya seperti itu ya. Jadi betapa bahayanya mengcontain flammable fluid jika maintenance atau management operation termasuk masalah pengendalian threat, corrosion threat itu tidak memadai. Dampaknya luar biasa. Kemudian bagaimana dengan refinery? Ini juga sama di belahan dunia yang sama Amerika ya, di refinery Texas kalau tidak salah. Bagaimana ledakan loss of containment yang flammable fluid keluar sudah terjadi kebakaran sebesar seperti ini sulit dikendalikan. Dan yang menarik ini bagaimana peranan failure analysis ataupun risk-based inspection dan corrosion khususnya terkait dengan kejadian seperti ini. Ini adalah fire explosion di ConocoPhillips Humber Refinery plant tahun 2001, sudah lama ya, 20 tahun yang lalu. Dan hampir tiap tahun kecelakaan migas itu terjadi. Kalau kita lihat kalau review di YouTube atau di internet itu almost every year ada kebocoran, kecelakaan dan seterusnya yang memakan korban banyak. Nah ini menarik. Coba dilihat begitu banyak kalau sudah berantakan begini kejadian karena fire explosion, bingung. Accident investigator itu harus mulai dari mana ya, memilah-milah serpihan baja yang sudah berantakan begini. Tapi yang menarik pada akhirnya mereka menemukan the primary cause of explosion was the erosion corrosion dari elbow atau dia 6 inch diameter pipa. Nah, pipa ini ternyata mengalirkan gas dan dia terjadi erosi di elbow, mungkin juga dengan corrosion dari dalam, sehingga karena terus-menerus erosi terjadi thinning atau penipisan dan akhirnya stres yang terjadi di sana, hub stress dalam hal ini, sudah melebihi yield strength dan ultimate tensile strength dari material dan akhirnya pecah. Ini terminologinya bukan leak tetapi rupture ya kalau modelnya seperti ini. Jadi merekah begitu terjadi deformasi dan pecah. Nah, pertanyaannya apakah inspeksi selama ini tidak mampu mendeteksi adanya kehadiran penipisan? Nah, jawabannya tidak mampu. Karena apa? Karena bisa jadi saat itu pendekatannya bukan risk-based, tetapi time-based biasa. Padahal bisa jadi pipa gas ini memang jika dianalisis consequences of failure-nya atau risikonya itu sangat tinggi dibandingkan dengan pipa yang sama tapi mengalirkan kondensat atau crude oil atau air atau steam gitu misalkan. Nah, jadi ada yang lolos pada saat inspection management zaman dulu bahwa risiko dalam hal ini lebih spesifik lagi COF, consequences of failure, tidak diperhitungkan. Nah, bagaimana kemudian korosi masuk dan bergabung dengan risk inspection, itu yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Kita lihat bagaimana siklus risk-based corrosion management. Ya. Jadi diawali dengan bagaimana mendesain korosi itu dari awal, jadi mulai dengan material selection, kemudian ditentukan materialnya apa yang cocok untuk fluida yang mengalir secara spesifik di pipa nomor sekian, melalui pipeline tentu. Kemudian konstruksinya, pengelasan, pemilihan, dan di situ ada coating, ada katodik proteksi, dan seterusnya. Masuk setelah commissioning, masuk ke dalam plan, dan mulailah beroperasi. Nah, harus diidentifikasi corrosion threat-nya itu apa saja yang ada, kemudian apakah internal, eksternal, itu nanti ada beragam sekali, tergantung dari parameter operasi dan fluida kontennya di dalam. Kemudian mulai dipikirkan risk assessment di sana. Dan tentu untuk sebelum bekerja ke risk assessment ada risk methodology development dulu, apakah menggunakan DNV, API, atau we develop our own, gitu ya, karena kita paham bisnis proses yang terjadi.
kita lakukan, kita buat sebagai mixture, bisa. Kemudian setelah melakukan risk assessment, ada skala prioritas, nanti baru masuk corrosion control, monitoring, dan inspection plan. Jadi corrosion control dan monitoring itu satu sisi dari corrosion group biasanya di plan, di industri. Inspection plan dan integrity itu grup yang berbeda, orang-orangnya beda. Tapi kemudian di dalam konteks risk-based corrosion management itu dicoba digabung. Karena pada dasarnya kontrol korosi atau monitoring dan inspection itu satu kesatuan secara fisik yang kita handle pipa yang sama sebetulnya. Walaupun nanti ada departemen yang berbeda atau kualifikasi orang yang berbeda. We will go through that. Kemudian setelah ada peringkat, baru eksekusinya. Eksekusi apa ya? Aktivitas tadi, monitoring, kontrol, dan inspection plan di situ. Ini untuk memelihara integritinya. Nah, dari program eksekusi ini, monitoring atau inspeksi itu ada data nanti. Ada data kalau misalkan ada anomali atau defect di pipeline itu dikumpulkan, kemudian dilakukan kajian fitness for service. Kalau memang dimensi atau geometri dan cacat itu sudah melebihi kriteria desain. Trend analisis, terjadi peningkatan CO2 misalkan. Jadi chemicals, composition atau corrosive materi fluida yang ada di dalamnya ada peningkatan secara korosif, klor meningkat misalkan sebagai fungsi dari waktu ya. Kita plot nanti sampai satu mengatakan bahwa ini level yang berbahaya, maka harus ada action, tindakan misalkan seperti itu. Nah, masuk ke corrective action dan repair. Ini semacam risk mitigasi sebetulnya. Kemudian proses review audit dari report kondisi apakah sudah right on the track dan seterusnya, dan dilakukan terus-menerus. Jadi ini semacam looping ya. Persoalan ini, aktivitas ini akan berjalan terus tentu selama plan beroperasi begitu. Kemudian karena setiap aktivitas ini mengumpulkan informasi dan data yang sangat banyak, maka sangat handy sekarang kalau kita menggunakan corrosion database management software ya, yang kita gunakan dalam corrosion risk management system atau software itu yang kita bisa develop sendiri atau membeli yang sudah sangat banyak tersedia available in market. Nah, tentu proses ini akan berjalan efektif, implementasinya jika didukung oleh yang di bawah ini, ada role and responsibility, organisasi yang tepat, orang-orang yang tepat, dan kompetensi yang tepat. Ya. Kompetensi ini kaitannya dengan pengalaman, pendidikan, dan training-training segala macam untuk meningkatkan knowledge. Kemudian tentu ada key performance indicator untuk memastikan apa keberhasilan corrosion management ini, apa ukurannya, apakah kegagalan menurun atau laju corrosion rate turun, nanti ada sistem monitoringnya, atau yang lainnya, atau biaya operasi, ya, biaya operasi, biaya maintenance akan turun, dan seterusnya. Itu key performance indicator yang harus di-state di awal. Kemudian MOC, management of change, jika ada perubahan setiap aspek, ada tambahan fasilitas baru, pipa baru, pengaman baru, dan seterusnya, tentu harus ada MOC yang digunakan, ditambahkan pada gambar-gambar teknik nanti. Kemudian experience gain and lesson learn, ya, ini tentu kalau ada failure, ada kecelakaan, ada accident seperti yang dialami kemarin. Misalkan tangki saya baca di mass media, tentu ada hubungannya dengan petir, tapi ada informasi juga sebelum itu bocor, sudah tercium bau bensin katanya menurut penduduknya. Investigasi berjalan terus. Kalau memang masalahnya ada kebocoran sebelum terjadi kebakaran, tentu ini ada masalah dengan operation maintenance, di mana itu root cause-nya seperti itu, jika memang itu terbukti. Tetapi kalau tidak, mungkin masalah pemasangan penangkap petir yang tidak memadai atau grounding system yang tidak memadai. Jadi experience and gain lesson learn itu adalah biasanya dari accident investigation atau dari failure analysis. Oke. Nah, keuntungan RBCM atau risk based corrosion management ini jika diterapkan secara full itu akan mendapatkan kontrol korosi lebih baik, juga manajemen integrity dari piping ya. Tapi itu integrity adalah kemampuan dari suatu piping atau aset atau vessel apapun terserah sistem menerima beban operasi tanpa mengalami kegagalan. Di mana piping sistem ini biasanya sudah ada defect, ada cacat, ada anomali, tapi berjalan dengan aman under certain condition operation, parameter tekanan suhu tertentu, spesifik flow rate-nya, dia berjalan aman. Pertanyaannya sampai kapan aman? Nanti ada remaining life gitu ya. Nah, setelah remaining life itu tercapai, apa yang harus dilakukan? Apakah akan ada kondisi repair atau cut and replace
atau parameter operasi diturunkan supaya extend life-nya, itu banyak pilihan nanti ya, hubungannya dengan pricing nanti dan dengan budget plan, dengan cost. Reducing piping leak rates, extended remaining life, ya itu keuntungannya, kemudian memaksimalkan kehandalan dan ketersediaan dari sistem yang sangat kritis terhadap operasi, tentu keselamatan manusia, environmental dan social excellence, dan organizational process dan equipment effectiveness juga, dan tentu nanti ada kaitannya langsung dengan optimal spending on asset maintenance dan minimum unnecessary maintenance activities, termasuk nanti budget ya, kita akan bahas lebih spesifik. Nah, kita masuk sekarang ke persoalan teknik yang lebih detail. Jadi tadi background-nya kenapa kegagalan itu selalu terjadi dan bagaimana memanage korosi, kita masuk ke mekanisme kerusakannya lebih spesifik. Sebagai review aja, mungkin semua orang sudah tahu ini ya, bahwa korosi itu apa definisinya, proses alam ya, natural process yang convert refined metal to more chemical stable forms such as oxide, hydroxide, sulfide, or in nature, which most stable energy. Kita tahu dalam bentuk oksida, logam itu lebih stabil secara energi, free Gibbs energinya rendah, sehingga kecenderungan logam murni itu kembali ke alam dengan melalui reaksi dengan oksigen dan seterusnya seperti yang terlihat di gambar. Nah, persoalannya adalah gradual destruction of material ini yang intinya logam oleh chemical atau elektrokimia akibat reaksi dengan environment itu akan mengurangi kemampuan menerima beban. Jadi tiang pancang atau platform struktur dan tentu pressurized system itu mengalami penipisan, pengurangan material, dan pada akhirnya menyebabkan aset tersebut tidak mampu menahan beban operasi lagi, entah bebannya berat dia sendiri kalau platform structure, atau beban tekanan operasi kalau itu vessel ya, atau piping, akhirnya jebol tadi. Nah, ini tipikal dari literatur, mungkin sering melihat gambar ini, tapi kita ulang lagi ya. Internal corrosion dulu di awal sebagai fokus. Itu biasanya kalau ada H2S di migas, CO2, klor, H2O, itu akan bereaksi dengan air. CO2 bereaksi dengan air, dissolve ke air, membentuk asam karbonat, dan korosif karena pH-nya rendah ya, asam. Dan berbagai manifestasi atau konfigurasi dari corrosion ini beragam ya, general corrosion, stress corrosion cracking, pitting, sulfide stress, hydrogen induced cracking, ada erosi korosi, ada mesa corrosion, crevice corrosion di bawah deposit kalau jarang di cleaning pigging, dibersihkan atau disemprot, tentu akan ada crevice corrosion ya, di bawah deposit itu. Nah, H2S juga berbahaya karena selain korosif, kalau dia terdisosiasi dan S-nya terpisah, S-nya bereaksi dengan Fe, membentuk FeS. Nah, tapi kalau H2S sempat keluar, dia toksik ya, sangat berbahaya. Level toksiknya 4 kalau di dalam material safety data sheet itu. Nah, cuma kalau nggak ada H2O, sebenarnya nggak ada masalah, karena kering ya, gas kering itu nggak ada masalah. Tapi persoalan akan hadir kalau ada H2O, ada air, wet gas atau yang lain, sehingga terjadi sweet corrosion atau korosi asam. Stress corrosion cracking lain lagi, ini hubungannya antara tentu material yang sensitif, lingkungan yang korosif, dan ada kehadiran tensile stress, baik itu dari luar ataupun dari dalam ya, seperti residual stress akibat weldment. Nah, susceptible material ini bisa dilihat, dicek di literatur, baja mengalami hal yang sama, terus utamanya stainless steel ya. Jadi ini ada korosi di sini kalau material dengan environment saja, kalau material dengan stress saja mungkin fatigue atau yang lain, sementara stress dengan environment, corrosion fatigue, di tengah ini adalah stress corrosion cracking gitu ya, yang jadi masalah. Nah, kalau ada retak seperti ini, tarik kiri kanan, tentu akan merambat dengan cepat ya. Ini saya selalu demo kalau ada kertas. Anggap ini pipa ya, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ada tekanan di dalam, ada stres, circumferential stress. Kalau sekarang pipa ini saya seperti ini, saya tarik begini ya, dengan kekuatan ini kuat ya. Tapi kalau ada crack, kasih crack di lasan misalkan, dengan tekanan yang sama, maka terjadi rupture dengan cepat, crack merambat dengan cepat. Apa artinya? Kehadiran crack, baik itu mikro maupun makro, akan mempercepat kegagalan logam. Mudah-mudahan lancar sekarang. Ya. Oke, lanjut. Jadi CO2 corrosion internal, kavitasi ya, kalau di pompa misalkan atau di sebelah valve
yang lain. Kemudian sebelah kanan erosion dari dalam, elbow, stress corrosion cracking atau microbiology induced corrosion, MIC ya, itu dari dalam. Kemudian dari luar, atmospheric corrosion, soil corrosion, seperti itu terlihat kalau bersentuhan dengan tanah, tapi kemudian coatingnya rusak atau protective coatingnya rusak. Kemudian kalau pipa tersebut mengalirkan fluida yang high temperatur, yang tinggi, steam misalkan atau yang lain, oil, itu harus harus di insulator, maka kadang mengalami corrosion under insulation seperti itu ya, CUI. Jadi kalau dikupas bungkusnya itu terjadi korosi eksternal sebetulnya. Kemudian high temperature damage mechanism, thinning, crack, deformasi itu bisa terjadi dekarbonisasi, sigma fase embrittlement, karbonisasi, atau HTHA ya, high temperature hydrogen attack, spesifik nanti. Kemudian creep atau stress rupture atau metal dusting dan karbonisasi. Yang sebelah kanan ini biasanya terjadi refinery. Kalau di upstream oil itu jarang karena suhunya paling tinggi juga 150 derajat Celcius. Penyakit sebelah kanan ini biasanya 200-300 ke atas, ya 500 derajat Celcius dan seterusnya, kompleks. Oke, desain kontrol sekarang kita kebut material selection kriteria. Dari awal untuk menghandle korosi ini banyak pilihan. Pertama, kita tentukan dulu material selection yang tentu nanti pemilihannya dipengaruhi oleh korosivitas fluida, ya, komposisi, pressure, temperatur, desain life-nya mau berapa tahun, peluang kegagalan dan dampak kegagalannya, inspection monitoring possibility, market availability, cost in the market, dan seterusnya. Nah, juga nanti ada faktor lainnya harus diperhitungkan, installation method, code requirement, weight requirement, resistance to corrosion effect, dan seterusnya. Availability juga. Misalkan ada komposisi yang korosif, dia tidak mungkin menggunakan carbon steel biasa, maka harus pakai stainless steel. Tapi persoalannya kalau seluruh body piping atau pipeline ini stainless steel sangat mahal. Jadi pilihannya adalah biasanya cladding ya. Jadi di dalamnya stainless steel 30% dari thickness, di luarnya carbon steel. Ya, carbon itu untuk meng-contain pressure, tekanan. Sementara untuk pertahanan terhadap korosinya adalah stainless steel itu di dalam. Taruhlah kalau 12 mm 30% berapa? 4 mili atau 3 mili itu stainless steel, sisanya yang luar karbon steel biasa. Nah. Jadi itu pilihan-pilihan seperti itu nanti hubungannya dengan cost ya. Nah, step by step material selection ini seperti ini bisa diikuti. Lihat, yang pastikan dulu fluida yang di dalamnya itu apa, itu yang penting. Berapa temperatur, berapa tekanannya, CO2 kah, H2S atau ada klor dan lain-lain. Baru setelah itu ada pilihan-pilihan material nanti. Apakah fully steel atau gabungan dengan stainless steel atau fully stainless steel, itu banyak pilihan. Atau kadang-kadang sekarang composite misalkan ya. Kemudian hitung corrosion rate. Yang corrosion rate ini bisa dihitung manual atau pakai software ya, untuk melihat masukannya inputnya flow rate, temperatur, diameter, hydrocarbon content, water content dan seterusnya. Nanti keluar corrosion rate plus CA, carbon pilihan-pilihan material outputnya, misalkan carbon steel tapi dengan CA sekian. Nah, kalau misalkan tidak mampu, maka keluar nanti yang disebut dengan corrosion resistant alloy ya, untuk pilihan-pilihan mengatasi masalah korosivitas ini. Jadi output dari material selection ini, kalau masih bisa pakai carbon steel, that's fine, plus tentu corrosion allowance ditambah beberapa mili untuk CA-nya, atau alloy carbon steel ditambah chrome sedikit, molybdenum sedikit, gitu ya, untuk menahan ketahanan korosi. Atau masih carbon steel tapi dengan tambahan corrosion inhibitor injection, gitu ya. Kalau masih memungkinkan 1, 2, 3 fine. Tapi kalau masih terlalu berat, baru keluar CRA, ya, corrosion resistant alloy. Nah, ini tentu selain masalah korosivitas, tentu sifat mekanik dari material juga harus diperhitungkan, sifat mekanik sehingga dia bisa menahan beban tekanan dari dalam dengan memadai, ya, yield strength, ultimate tensile strength, ductility, hardness, fracture toughness, dan seterusnya. Termasuk fatigue resistant dan weldability. Ini contoh dari NACE, bagaimana kita di guide, ada semacam guideline untuk menentukan material yang cocok jika ada kehadiran CO2 dan H2S. Sumbu Y memperlihatkan partial pressure dari karbon dioksida. Partial pressure adalah tekanan gas dikalikan dengan persentase dari CO2. Maka didapat seperti itu dalam bar misalkan ya. Sumbu X memperlihatkan partial pressure dari hidrogen sulfida dalam bar. Jadi kalau kehadiran H2S sangat kecil, kita cukup memadai, kemudian partial pressure karbon dioksida relatif rendah, maka kita cukup memadai carbon steel. Kalau masih meningkat, 13 chrome. Kalau masih terus juga cold wall duplex. Sementara kalau CO2 rendah,
ada H2S kita gunakan carbon steel, tapi kalau meningkat surface carbon steel. Jadi khusus yang sulfurnya rendah. Atau menggunakan soil surface and HIC resistant carbon steel. Tapi kalau dua-duanya hadir, baru mungkin diagonal ya, ke arah sana, kanan atas. Jadi bisa menggunakan super austenitic atau Inconel dan Incalway 825, 625 yang seperti itu. Nah, apa itu CRA? CRA adalah jika kalau karbon manganis steel biasa tidak adequate, tidak memadai untuk mentransport oil and gas dan beberapa chemicals tentu, ditambah inhibitor injection, maka harus diganti materialnya karena akan menyebabkan korosi. Nah, maka masuklah CRA, corrosion resistant alloy. Biasanya masukan pertama, alloy yang pertama adalah krom, jadi 12 krom minimal dan 9% nikel, sehingga terbentuklah chromium oxide CR2O3 atau nickel oxide, passive film di metal surface. Nah, itu yang akan kemudian menahan besi dari serangan selanjutnya, terjadinya elektrolit anodik katodik reaksi. Ini memperlihatkan bagaimana corrosion rate dari CO2 akan menurun jika alloy tadi masuk ke dalamnya. Jadi ada penurunan corrosion rate yang signifikan. Taruh sebagai standar desain, misalkan NACE, misalkan 0,1 mm per year itu adalah kriteria desain. Di atas itu harus diturunkan, di bawah itu relatif aman karena akan langsung berhubungan dengan umur sisa ya, dengan umur peralatan. Jadi itu kriteria. Berikutnya bagaimana kandungan krom, ini corrosion rate as a function of temperature and steel composition, khususnya untuk serangan H2S ya, H2 and H2S surfaces. Jadi ada suhu naik, corrosion rate naik, tapi kemudian dengan adanya penambahan krom itu akan ada penurunan corrosion rate sampai pada akhirnya hampir flat ya, 18 krom plus 8% nikel. Itu penurunan corrosion rate-nya sangat tinggi, jadi oke. Nah, tadi terlihat tidak ada faktor temperatur yang lebih spesifik, yang jelas. Nah, sekarang di sini guideline yang sangat tepat, yang baik, material selection roadmap sebagai fungsi dari CO2 dan H2S partial pressure. Start di sana, kalau tekanan rendah, tentu gunakan paling kiri, suhu di bawah 150, gunakan carbon steel atau low alloy steel dengan inhibitor, harus ada inhibitor. Kalau tekanan CO2-nya partial pressure-nya 7,2 PSI, lebih besar dari situ, kemudian cek apakah H2S-nya ada atau tidak ada dengan satuan partial pressure. Kalau rendah, maka gunakan 13 krom steel. Tapi kalau antara 0,145 sampai 0,43, gunakan super 13 krom steel. Kalau lebih dari itu, tapi masih kecil dari 145, dan suhunya di bawah 250 Celcius, duplex stainless steel. Dan terus ke sebelah kanan, di situ ada pilihan suhu-suhu, kalau H2S-nya tinggi, pilihan suhu mulai dari 316 stainless steel, austenitic, sampai nickel base alloy. Ya. Jadi, broad range of alloying tersedia untuk CRA ini kalau memang corrosive environment. Nah, ini kriteria material untuk HTHA, susceptibility in Nelson curve, FPI 941. Ya. Jadi, ini kalau ada serangan H2. Jadi H2 ini bentuknya bukan penipisan, tapi lebih pada cracking, sangat berbahaya. Nah, kalau kita lihat bagaimana potensi serangan itu dilihat dari kurva ini. Ini suhu versus hydrogen partial pressure. Ini carbon steel. Jadi kalau kombinasi antara suhu dan tekanan di atas kurva coklat ini, maka akan terjadi HTHA. Ya. Nah, tapi kalau di bawah kurva ini, maka aman. Nah, kalau suhu kemudian naik dan tekanan H2 juga naik, maka carbon steel sudah tidak memadai, maka kita gunakan alloy yang berbeda, 1,2 krom misalkan, atau terus naik ke atas. Jadi ini kurva yang sangat handy ya untuk melihat potensi HTHA sebagai fungsi dari suhu, tekanan hidrogen, dan material. Ini digunakan, bisa dirujuknya API 941. Nah, masalah kerusakan ini banyak sekali, sampai ada 66 damage, tapi di dalam upstream atau downstream itu tidak hadir semuanya, paling banyak 5 atau 6 biasanya, tidak sebanyak itu. Nah, ada kriteria tertentu atau parameter untuk melihat kemungkinan ketahanan terhadap serangan corrosive pitting ya, karena tadi general corrosion, dan corrosion pitting ini localized corrosion, bisa jadi pipa gagal lebih awal karena kecepatan lagi korosinya bisa 3 kali atau 5 kali dari biasa. Dan untuk
mencegah corrosion ini harus ada elemen yang ditambahkan, utamanya adalah krom, molybdenum, tungsten, dan nitrogen. Jadi ini adalah PREN, pitting resistant equivalent number. Makin tinggi nilainya sebagai fungsi dari kandungan elemental krom tadi, molybdenum, maka makin baik. Jadi the higher the number, the higher the resistance to the corrosion pitting. Ini contoh komponen dari material CRA tadi, dan komposisinya dan PREN number-nya berdasarkan rumus itu ya, 13, 27, 90 sampai ke yang paling tinggi adalah duplex stainless steel 42,35. PREN itu adalah parameter penting, tapi di sisi lain itu juga kita harus sadar bahwa harus ada parameter lain yang penting, yaitu weldability. Karena kalau weldability rendah, karbon terlalu tinggi, akan terjadi martenship dan terjadi penggetasan lokal, maka material atau weld mudah crack ya. Jadi karbon equivalent itu juga satu parameter penting untuk dievaluasi. Makin rendah karbon, makin baik weldability-nya, seperti itu. Jadi dua hal ini digunakan dalam desain. Selain itu, desain juga digunakan untuk mengontrol korosi dan memonitor. Ini contoh upstream oil and gas production. Ini dari sumur ya, ada biasanya multi-phase, masih di situ three-phase, ada crude, ada kondensat, ada air, dan ada gas. Di situ dipasang corrosion inhibitor injeksikan di sana. Saat yang bersamaan juga dimonitor dengan kupon ataupun IR probe ya, untuk melihat korosivitasnya. Kemudian multi-phase ini masuk ke separator, production separator, dan dipisahkan gas di atas, crude oil, air di bawah, dan seterusnya. Di situ dipasang lagi sensor, kupon, probe. Nah, kita karena ini produksi gas, yang dominan tentu gas, kemudian gas ini nanti dimasukkan ke kompresor, ditekan karena akan melalui pipeline offshore. Nah, kemudian di sini diinjeksikan lagi dan diukur lagi. Jadi untuk melihat bagaimana perubahan corrosion rate sebelum dan sesudah pemisahan separator, dan juga sebelum dan sesudah separator dan kompresor ya. Jadi diukur lagi sebelum dia berangkat ke downstream ke klien di sana, di onshore. Jadi hal seperti itu dilakukan. Nah, berikutnya ini yang penting, corrosion loop dan corrosion circuit. Apa itu corrosion loop? Ini adalah loop yang biasanya didefinisikan secara tipikal untuk proses flow diagram, yang mewakili proses yang sama, corrosion environment dan material of construction. Include all equipment within that loop susceptibility to design corrosion damage mechanism, yang sama dengan lajunya. Jadi corrosion loop itu adalah mewakili pipa yang memiliki damage mechanism yang sama, juga memiliki laju damage yang sama, damage rate yang sama, dalam ini corrosion rate ya. Itu seperti itu. Jadi CL adalah biasanya digunakan dalam risk-based inspection untuk melihat potensi kira-kira ini satu line besar ini mana yang memiliki karakter yang sama, materialnya sama, fluidanya sama, mirip, mungkin parameter operasinya sama, tekanan dan temperatur, sehingga damage mekanismenya bisa kita duga, oh ini sama, mirip gitu ya. Khususnya rate nanti. Nah, kemudian nanti itu yang menjadi fokus terhadap inspeksi di belakang kemudian hari. Jadi systemized CL is system used in RBI analysis to assess the likelihood and consequences of failure. Nah, kalau corrosion loop itu dalam PFD, proses flow diagram level, sementara corrosion circuit di dalam PNID level, lebih detail ya, yang khusus tujuannya untuk monitor dan inspection lebih spesifik. Nah, biasanya different loop diwarnai atau direpresentasikan dengan warna yang berbeda. Jadi kita akan mewarnai seperti cerita taman kanak-kanak, nanti banyak yang mewarnai, para engineer sekarang menyiapkan spidol ya, kalau dalam laptop tentu dengan pewarnaan otomatis. PFD dan PNID. Jadi CL dan CN di-assign dengan specific name mengikuti piping atau line tank number. Bagaimana pewarnaan ini disusun berdasarkan nanti bisa material construction, pilihannya proses fluid, similar stream property, temperatur, pressure, dan velocity. Masing-masing memiliki peranan terhadap damage mechanism itu sendiri ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah corrosion circuit di PNID level, di mana warna-warni ini warna yang berbeda mencerminkan fluida yang berbeda. Jadi ada corrosion circuit 1, three-phase dari awal, masuk upstream, masuk ke separator, kemudian dipisahkan ada gas, crude oil, warna-warna berbeda, kondensat, instrumen gas lain, closed drain, air ya, ke paling bawah itu karena masanya paling berat, masa jenis paling berat, dia turun ke bawah. Nah,
Jadi masing-masing dibedakan warnanya. Nah, di dalam in reality nanti itu bisa ratusan atau ribuan tag number, dan nanti akan kita define warna yang sama. Kalau sama-sama gas tetapi fungsinya beda, mungkin warnanya sama sebagai base color, tetapi ada strip-strip misalkan. Merah juga nanti mungkin ada strip-strip tergantung ya. Nah, nanti warna yang sama merah ini atau kuning tua ini menjadi kuning lebih tua misalkan kalau dia sudah masuk ke kompresor karena tekanannya naik, ada suhu naik. Jadi warna basisnya sama tapi ada gradasi warna mencerminkan perbedaan damage rate, damage mechanism seperti itu ya. Nah, ini penting. Contoh lain, sama-sama di upstream juga ada three phase, ada make, gas phase, crude, condensate, water, produce water, sand, instrument line, nah beda-beda. Beda warna mencerminkan beda fluida di dalamnya, mungkin juga beda material, dan beda damage mechanism, ya beda warna, beda damage mechanism, dan damage rate. Nah, kalau sudah memilah-milah seperti ini corrosion loop, maka damage mechanism determination dan nantinya ke POF, COF dalam risk analysis itu akan lebih mudah. Pertanyaannya, apakah tanpa loop sistem seperti ini RBI bisa jalan? Bisa jalan, tapi dengan adanya loop sistem akan membantu menyederhanakan persoalan inspeksi nanti di kemudian hari ya. Nah, sekarang tadi corrosion kita masuk ke risk assessment methodology, for a while kita lupakan dulu korosi, nanti gabung lagi. Nah, kenapa harus dilakukan risk assessment? Tadi di awal ada kejadian ledakan, kebakaran, dan seterusnya. Tentu karena kita menghandle flammable toxic material ya. Dan di dalam proses plan, 100 atau 1000 piping need to be monitor, inspected, dan maintenance. Nah, dalam situasi global sekarang seperti ini, tentu operation maintenance perlu shift from time-based management prescriptive to risk-based management atau performance-based. Sehingga RBI come into role, playing role very significant. Nah, di Indonesia, risk-based inspection sudah diaplikasikan hampir 20 tahun, ya mulai tahun 2000 dulu saya berkenalan dengan RBI itu di refinery Cilacap dulu. Bikin training dengan Pak Ahmad Korda ya di HPITB, masih ingat. Kemudian sekarang 2020, jadi hampir semua upstream oil and gas sudah menerapkan RBI, termasuk downstream. Nah, tinggal mungkin petrokimia sudah, tinggal chemicals industry ya. Nah, dari produk RBI nanti ada prioritas inspection, maintenance, and repair yang ternyata have safe resources, time, money, and people appropriately ya. Jadi estimasi 20% sampai 25% terjadi cost of reduction. Jadi lumayan kalau biaya inspection itu mahalnya bisa sampai 10-20 miliar per tahun. Itu kalau 20-25%-nya 5 miliar misalkan. Untuk jadi bonus karyawan, bonus akhir tahun karyawan kan lumayan itu daripada dibuang untuk inspeksi yang tidak tepat misalkan. Nah, bagaimana dengan metodologi? Itu bisa adopt dari recommended practice API, DNV, atau mendevelop your own method ya, atau mix among them gitu. Nah, apa itu risk-based corrosion management sekarang? Itu adalah special case dari RBI yang fokus pada correction action yang melibatkan corrosion control dan monitoring selain inspeksi biasa. Jadi kalau RBI itu biasanya hanya inspeksi fokusnya, tapi dengan risk-based corrosion management juga masuk akhirnya corrosion control dan monitoring ya. Nah, risk-based method for equipment life management itu penting karena banyak facility yang sudah aging sekarang, sudah tua. Zaman kejayaan migas itu kan tahun berapa dulu, 70-an, 80-an, jadi sudah 40-50 tahun beroperasi. Tapi masih berfungsi secara bisnis, sehingga masih butuh beroperasi. Cuma materialnya sekarang sudah pertanyaannya masih layak operasi atau tidak. Nah, tentu kalau bicara soal tua, muda, itu makin tua tentu banyak damage mechanism yang beroperasi. Nah, saat yang bersamaan juga dia flammable, mengandung flammable, toxic, dan reactive fluid, sehingga mendapatkan great consequences. Ya. Kemudian tentu ada keinginan untuk menurunkan effective inspection dan maintenance program, dan ada kecenderungan meningkatnya awareness toward safety. Jadi sekarang masuk ke risk-based inspection dan management. Oke. Review lagi, kita tahu bahwa risk adalah peluang kegagalan, probability of failure, atau likelihood of failure dikalikan dengan consequences of failure. Ini dari sisi integrity. Ya. Kalau dari sisi orang safety, F-nya diganti jadi accident, probability of accident, atau accident rate dikalikan dengan consequences of accident. Sama-sama, tapi beda approach karena beda tujuan. Sementara inspection sendiri adalah aktivitas yang dilakukan untuk memverifikasi apakah material, peralatan, equipment, sistem selama proses fabrikasi, manufacture, instalasi, repair, sampai ke operasi, confirm nggak terhadap applicable codes, atau engineering best practice, atau owner written procedure requirement. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Tentu ada kajian, fitness for service misalkan ya.
Nah, nanti planning inspection ini termasuk time interval, teknologi, metodologi, dan seterusnya. Nah, di dalam konteks RBI, inspection cover external and internal or on-stream inspection terhadap pressurized system doang ya. Piping, TV, HE, tank, boiler, heat exchanger, dan seterusnya. Bukan untuk rotating equipment misalkan, atau control instrumen, electrical, itu nanti di-handle-nya oleh reliability centered maintenance, yang berbeda. Coba kita lihat sekarang bagaimana mendefinisikan risk yang dirumuskan tadi. Ada COF, consequence of failure, dari peralatan yang probability of failure setiap hari gagal ya, tapi sekali gagal cuma $10. Maka risknya adalah POF kali COF per tahun ya, $3.650. Ada peralatan yang setiap gagal 0,1 per year, artinya per 10 tahun dia gagal. Nilainya kalau sekali gagal $355.000. Maka kalau dikalikan risknya adalah $36.500 per tahun. Ada juga yang 10 pangkat minus 4 per year, tapi sekali gagal $3 juta, $650.000. Kaliin sama 365. Risk value-nya berbeda. Karena risk berbeda, maka mitigasinya mulai dari mana? Dari yang tertinggi, dari yang paling tengah, yang 36.500. Mungkin ini peralatan vessel atau apa begitu ya. Sementara yang di bawah biasanya rotating. Jadi kita mulai dari yang tengah. Tapi ada kalanya seperti ini. Konsekuensinya $1, gagal tiap hari nilainya 365. Ada juga yang 10 pangkat 1, sekali gagal 3.650. Kaliin sama 365. 10 minus 3 kegagalannya, failure rate-nya atau probable failure-nya, sekali gagal 365.000. Dikalikan sama 365. Nah, kalau sama risk-nya, berarti mulai dari mana saya harus melakukan inspection? Dari nilai COF yang tertinggi, yang paling bawah. Gitu ya. Jadi ini adalah policy kebijakan yang digunakan di industri ketika berhadapan dengan risk management nanti. Nah, kalau kita berhadapan dengan ribuan peralatan, maka tentu ada ribuan perhitungan seperti ini. Gitu. Dan ini baru memiliki makna. Gitu. Nah, ini secara umum typical risk methodology, desain, kita mulai dari data design, collection, data gathering, ya, informasi, pipa nomor berapa, materialnya apa, tekanannya berapa, diameter berapa, temperatur fluidanya apa, dan seterusnya. Dari situ dilakukan risk assessment proses, COF-nya dihitung, POF-nya dihitung. Nah, tapi sekali lagi, damage mechanism ini hanya pada pressurized system, ya, pressure vessel, piping, heat exchanger, tangki, boiler, heater, dan seterusnya. Dibuat kemudian risk ranking dengan matriks seperti itu. Kemudian dia ada produknya adalah risk ranking, kemudian inspection plan, kemudian mitigasi jika ada, dan reassessment, dan ini proses yang terus berlangsung. Nah, sekarang kita lihat cara menentukan POF, misalkan ya, ini ada banyak sekali approach di dunia ini, kualitatif, semi kuantitatif, atau fully kuantitatif. Kalau untuk fully kuantitatif nanti merefer ke API RP 581 ya, RBI teknologi yang versi tahun 2016 yang terakhir. Tapi ini adalah menjelaskan bagaimana probability of occurrence itu mulai dari rare, unlikely, possible, likely, sampai almost certain, di mana di situ ada deskripsinya, ada frekuensinya. Nah, pertanyaannya apa bedanya tiap tahun terjadi dengan yang 10 pangkat minus 3, atau setiap 100 tahun 10 pangkat minus 2 terjadi. 100 tahun sekali terjadi. 100 tahun itu berarti bisa hari ini, bisa besok, bisa 10 tahun kemudian, bisa 100 tahun kemudian. Tapi spreading-nya luas, gitu. Jadi uncertainty-nya rendah. Sementara kalau tiap tahun terjadi, ya berarti tiap tahun ini, gitu ya. Nah, itu feeling uncertainty atau ketidakpastian itu yang masuk ke dalam pemahaman risiko. Nah, kemudian kita bikin relatif score. Kalau rare 2, unlikely 4 meningkat ya, sampai yang almost certain 10. Bagaimana, dari mana angka-angka scoring ini? Bebas, yang penting ada peningkatan. Mau 20, 40, 60, mau 200, 400, mau 100, 250 ribu, atau 2 juta, 4 juta, sampai 10 juta juga nggak apa-apa kalau nggak malu ya, bikin relatif skor kegedean misalkan begitu. Ini relatif karena nanti risk itu relatif. Kemudian, nah ini juga salah satu panduan, guideline to determine probability of failure, dari calculated remaining life. Karena remaining life itu mengandung informasi corrosion rate, mengandung informasi ketebalan. Intinya secara integritas dia mencerminkan sesuatu kemampuan menahan beban untuk kurun waktu tertentu, dan itu integritas ya. Nah, jadi makin panjang tentu probability of failure ini makin jarang, makin lama. Tapi makin pendek umurnya almost certain. Nah, kemudian itu bisa dijadikan relative score. Nah, jadi kalau remaining life-nya banyak karena damage mekanismenya banyak, ada creep misalkan, ada fatigue, ada apa namanya, oksidasi, temperatur tinggi, dan seterusnya, maka gunakan
failure rate yang paling tinggi. Jadi ibarat penyakit, ada penyakit orang jantungan, ada gula misalkan, ada bisul, segala macam, asma. Mana yang umur sisa yang paling pendek? Ya yang paling cepat meninggal, jantung misalkan. Bercanda ya. Kira-kira sama dengan failure rate di vessel gitu. Kemudian ini COF, consequences of failure itu biasanya dievaluasi dari apa? Fatality ya, safety, faktor safety, kematian manusia, environmental damage, production business loss. In case of apa yang terjadi adalah fire explosion atau worst case scenario. Nah, ini bisa dilihat nanti dari sisi jumlah kematian, mulai dari ini paling tinggi ya di atas, saya susun kebalik, sementara yang paling rendah di bawah. Bisa juga impact terhadap environmental loss atau impact in ekonomi dalam hitungan dolar. Nah, dari mana deskripsi ini? Ini biasanya sudah ada dalam standar code, API atau DNV, tapi perusahaan pun sudah memiliki risk management sendiri, di mana ada risk matrix atau risk kategorisasi seperti ini. Jadi ini intinya adalah depends on dari company ke company. Ada nilai company yang $1 juta itu sudah, dia high risk itu adalah $1 juta. Tapi ada company menengah ke bawah yang $10.000 itu udah ketinggian untuk kerugiannya, itu sudah masuk high risk. Jadi it's depend on policy, depend on business capability, financial strength, dan seterusnya ya, dari company ke company berbeda. Jadi kita harus melihat inherent mereka seperti apa. Walaupun secara code sudah ada guideline, kita bisa diskusi gitu ya. Kemudian ini juga contoh lain menggunakan satuan tekanan untuk melihat dampak terhadap lingkungan kalau terjadi ledakan atau fire explosion. Jadi kalau kita merujuk kepada API 570, itu ada 4 klasifikasi pipeline yang berisi highly flammable, toxic, sampai yang tidak berbahaya. Yang paling tinggi adalah kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3, dan kelas 4. Nah, kelas 1, kelas 2 dibagi menjadi 1 MPA, range-nya 1 MPA sampai 3 MPA. 3 MPA itu sangat tinggi ya. Nah, dari mana angka 135? Kalau dalam PSI misalkan harus dicek dulu maksimum tekanan yang ada di plan itu, misalkan 600 PSI, maka kita bisa bikin spread di dalam range seperti itu, maksimal 500, sehingga range-nya di antara itu. Kemudian kalau pipeline itu mengalirkan 1.500 PSI misalkan, maka kita bisa menggunakan angka maksimal 1.200, di atas 1.200, mulai dari 500, 700, dan sebagainya. Jadi ini adalah semi ya. Yang penting adalah bisa menggambarkan dampak terhadap lingkungan, apakah nanti negligible, minor, moderate, major, atau catastrophic dengan masing-masing scoringnya. Nah, kalau mau betul-betul kuantitatif, maka merujuk kembali ke 581 RBI teknologi. Itu fully kuantitatif ya. Hitungannya jelimet, tapi pada akhirnya tergantung kita juga sih ya, pada akhirnya nanti. Nah, ini adalah representasi risk, bagaimana risk itu digambarkan dalam bentuk matriks 5x5 dengan 4 sistem pewarnaan ya. Pada dasarnya ada 4 warna ini mencerminkan tingkat high risk yang merah, orange, medium high risk, intolerable yang pertama, unacceptable atau critical bahasanya. Harus kata sifat ya. Critical atau unacceptable, intolerable, tolerable, dan negligible atau favorable gitu ya. Kuning adalah relatif aman di situ, tolerable, dan hijau adalah negligible atau favorit ya, aman lah. Nah, angka-angka di sini mencerminkan perkalian tadi. Paling tinggi adalah 10 kali 10. Karena apa? Karena sumbu X adalah COF, 24, 6, 8, 10. Sumbu Y-nya adalah POF, 24, 8, 10. Jadi 10 kali 10 paling tinggi 100. Paling rendah adalah 2 kali 2, 4. Kemudian spreading angka-angka itu adalah merupakan perkalian POF dan COF. Relatif ya. Ini adalah relatif. Nah, risk assessment itu adalah gabungan antara scientific base, ada engineering basisnya untuk menghitung dampak kegagalan secara termodinamik, fire explosion bisa dihitung. Juga probability of failure itu teori probabilistik, reliability-nya ada perhitungan statistik detail ya ada. Jadi itu scientific basisnya. Tetapi pada akhirnya nanti risk itu juga ditentukan oleh semacam art ya. Kenapa art? Karena di situ ada aspek judgment, engineering judgment berdasarkan policy, berdasarkan pengalaman, history, dan willingness dari perusahaan. Jadi kenapa warnanya merah numpuk di atas, nggak merosot ke bawah? Kenapa hanya 4 warna, enggak 5 warna, enggak 3 warna? Karena ada 3 warna juga ya, merah, kuning, hijau kayak traffic light. Dan beragam pemilihan kotak-kotak ini. Ini kaitannya dengan kenyamanan ya. Sebagai contoh, RBI versi lama di sini itu merah. Tapi merah ini kadang
terhadap manajemen itu memberikan dampak psikologis yang berbeda. Walaupun nilainya sama-sama 60, tapi wah gila merah, bahaya nih, critical. Tapi kalau saya pasang warna orange, psikologisnya agak, wah oke, orange, kita bisa turunkan. Atau kuning. Jadi secara fisik tidak ada perubahan, physical di lapangan ya begitu sama, damage mekanismenya sama, damage rate-nya sama, kehandalannya sama, tetapi dampak psikologisnya berbeda. Nah, DNV pun belajar dari itu, sehingga yang dulu di sini merah, dulu merah di sini, kemudian di sini orange. Sekarang mereka rubah warnanya, mungkin dari pengalaman secara safety tidak ada perubahan signifikan, udah kita kasih warna merah, orange maksudnya. Nah, seperti itu ya. Nah, RBI nanti intinya kita tidak ingin ada posisi di warna merah, kita ingin menurunkan ke arah bawah melalui aktivitas inspeksi, probability of failure atau integrity aspek. Saat yang bersamaan kita pun ingin menurunkan COF-nya. Ini biasanya pendekatan integrity, menurunkan risk secara vertikal ke bawah. Ada juga menurunkan risk secara safety horizontal dari kiri ke kanan. Ini berkaitan dengan HSA kalau yang di sini safety. Jadi kalau kita ingin menurunkan risiko, idealnya sih diagonal ke bawah. Dan itu terjadi diagonal memang di lapangan, tergantung dari cost-nya nanti ya. Sebagai contoh, ada material yang mengalami penipisan misalkan, yang awalnya 10 mili by design, sekarang tinggal 5 mili. Nah, tentu peningkatan risiko. Cara menurunkan risikonya bagaimana? Dengan beberapa kali inspeksi memastikan bahwa angka itu betul. Kalau masih tinggi juga, nggak bisa diturunin POF-nya karena dia mengandung gas misalkan, maka dilakukan repair lokal, di lilit komposit atau di klem misalkan. Jadi itu repair, artinya mengembalikan ke thickness semula, sehingga strength, kemampuan menahan bebannya meningkat seperti desain awal. Oke, nggak masalah. Atau cut and replace dengan material baru ya. Itu adalah pendekatan penurunan risiko atau risk mitigation by integrity group, by inspection group. Di sisi lain, CF juga bisa diturunkan dengan memasang alarm, dengan memasang sensor system, dengan memasang monitoring, atau orang yang ke sana harus menggunakan safety, menggunakan personal safety equipment ya, shield, face shield, baju tahan api, sarung tangan, sepatu safety shoes dan seterusnya macam-macam. Nah, seperti itu ya, alarm, monitor. Intinya adalah menurunkan CF dengan fisik, dengan prosedur, dengan manajemen dan seterusnya. Jadi dua approach yang berbeda pada dasar untuk peralatan yang sama, yang intinya menurunkan risiko. Oke. Ini pendekatan lain dari DNV kalau kita lihat RBI RPG 101 ya. Jadi kita bisa banyak pilihan. Kalau ini berapa warna? 5. Ada merah tetap, orange, kuning, dan corrective maintenance. Ini breakdown maintenance artinya ya. Dan banyak pilihan kategorisasi COF categorization dan POF-nya seperti apa. Kita banyak pilihan. Yang penting adalah nanti sasaran akhir adalah membedakan risk dari satu piping ID number ke tag number yang berbeda. Profilnya seperti apa, mappingnya seperti apa, baru di situ aktivitas corrosion monitoring, kontrol dan inspeksinya berjalan sesuai dengan peringkat risiko. Itu tujuan awalnya. Ini salah satu contoh yang tadi corrosion loop. Nah, corrosion loop ini ternyata kalau kita cek misalkan ya, ada possible damage mechanism atau credible damage mechanism yang hadir di sini. Tidak terlalu banyak karena suhunya rendah. CO2 corrosion, erosi, mechanical fatigue, kalau piping itu connect ke rotating equipment, turbin, pompa, pasti ada vibrasi yang merambat. Water corrosion karena ada pipa air. Atmospheric corrosion karena terekspos. Close corrosion cracking karena ada pipa steel. Kemudian ini lingkungan laut, tentu ada uap klor yang mungkin nempel di situ. Ada kavitasi kalau keluar pompa. Ada MIC corrosion. Nah, jadi credible damage mechanism ini harus dianalisis dan applicable nggak terhadap sistem yang ada. Nah, kemudian kita cek risknya. 3 fase lain mungkin di situ PF-nya karena masih banyak penyakit ya, karena masih 3 phase. Tetapi dampaknya C. Nah, kalau gas itu turun karena sudah kering, tapi kalau sekali meledak dampaknya D. Jadi posisinya di sama-sama 48 angkanya sama-sama orange, tetapi beda koordinat. Yang satu misalkan 8C, yang satunya lagi 6D ya. Kemudian waterline hijau nggak ada apa-apa, ada risiko tapi kecil ya, 4B bisa diabaikan. Crude oil misalkan posisinya di bawah. Jadi dengan adanya corrosion loop, dengan adanya damage mechanism, kita bisa plot ke dalam risk matrix ini. Nanti ada tabulasi. Pak Taufik, ya. Ini
Sudah lebih dari 1 jam, mungkin tak kerasa Pak Taufik menjelaskan. Enggak, ya. Ini masih Apakah banyak. mau lanjut terus atau bagaimana Pak Taufik? Apakah masih punya waktu Pak Taufik? Karena saya mau olahraganya bela diri sampai jam 4 juga siap. Lanjut aja ya, beberapa menit. Silakan Pak Taufik. Bagi saya menarik, nggak tahu bagi hadirin, mudah-mudahan menarik juga ya. Oke, lanjut. Nah ini risk rating atau risk control prosedur, itu nanti lihat aja banyak pilihan-pilihan. Pada intinya nanti ada integrity control approach, ada safety approach, operation approach, yang pada dasarnya semua effort itu menurunkan resiko ya. Nah sekarang masuk ke risk-based corrosion control, monitoring and inspection. Nah, corrosion control itu mengendalikan korosi mulai tadi dari desain corrosion study, material selection, painting atau protective coating untuk melawan external corrosion, fluid control, fluid komposisi, CO2, H2S, water removal itu di plan biasanya sudah otomatis ada di sana. Proses control kita tetap keep pressure, temperature, flow rate certain level, jangan sampai lebih dari itu atau kurang dari spek karena nanti akan menyebabkan perubahan fase dan damage mechanism juga berubah. Lakukan dengan corrosion inhibitor injection seperti di bawah gambar ada tangki, ada pompa, injeksi di beberapa lokasi ya. Kemudian biofouling injection kalau memang terbukti ada MIC atau sulfurous reduced bacteria atau pipeline pig cleaning kalau memang piggable ya. Kemudian juga catalytic protection for underground piping pipelines. Jadi ini semuanya termasuk keluarga besar corrosion control ya, pengendalian. Kemudian salah satu trend analisis dari corrosion control ini adalah mencek inhibitor injection. Kita lihat bagaimana dari tahun ke tahun gas flow rate-nya, inhibitor usage-nya dan seterusnya ya. Monthly average value inhibitor. Kemudian tadi kontrol. Sekarang corrosion monitoring. Corrosion monitoring adalah melihat bagaimana laju korosi yang ada di sistem. Ya, kita bisa menggunakan macam-macam di sini ya. Pilihannya banyak dan biasanya semuanya terpasang gitu ya. ER probe, electrical resistant probe atau electronic probe bisa dicek daily dan ini bisa nanti online ya otomatis. Corrosion coupon yang diambil yang dipasang masuk ke dalam piping dalam flow tertentu, line tertentu. Kemudian dicek, dievaluasi apakah ada penurunan berat per 6 bulan sekali. Nah, itu nanti akan mencerminkan korosivitas untuk dibuat trend analisisnya. Kemudian fluid composition monitoring dan trend analysis quarterly, water drain composition analysis as needed, visual inspection depend on risk ya, visual inspection melihat secara visual external corrosion ada tidak. Kemudian piping wall thickness inspection NDT depend on risk. Underground piping and pipeline cathodic protection monitoring quarterly or as required tentu ya seperti yang sesuai yang dibutuhkan. Ini contoh-contoh pemasangan kupon, probe dan seterusnya, bisa online, bisa manual. Banyak pilihan di industri ini ya tergantung risiko yang dihadapi dan how much money you are willing to pay gitu ya. You are willing to pay. Ini contoh bagaimana trend analisis untuk mengukur CO2 sebagai fungsi dari bulan waktu. Persentase mol, ternyata flat, aman berarti ya. Jangan sampai persoalannya meningkat nanti, sampai batas yang tidak diizinkan, nah itu harus ada action nanti. Jadi ini monitoring system bisa online sekarang ini ya. Ini contoh terang lain lokasi, kemudian corrosion rate-nya, ini untuk yang atas ini adalah ER probe, yang bawah kupon, ternyata masih low-low. Kenapa? Karena corrosion rate itu dicek dengan standar, misalkan MES 0775 ini. Kalau low itu average corrosion rate-nya di bawah 0,1 mils per year atau di bawah sekian. Moderate ini sampai ini, high 0,13 sampai 0,5 dan severe sekian ya. Jadi warna-warni ini bisa diplot dalam kurva dan ini kita bisa monitor secara terus-menerus. Nah, RBI masuk lagi sekarang. Apa itu RBI? Adalah risk assessment and management process that is focus on loss of containment of pressurized system in processing plant, termasuk piping, due to material degradasi atau deterioration. This risk is managed primarily through equipment inspection. Jadi karena judulnya RBI, maka risk diturunkan berdasarkan inspeksi. Jadi ada kata kuncinya di sini. Pertama, loss of containment. Kedua, damage mechanism, damage grade, degradasi. Dan ketiga adalah inspection. Ya. Nah, jadi nanti dengan risk assessment akan terlihat mana pipa yang memiliki risiko tinggi, kita melakukan inspeksi berdasarkan risk. Sebaliknya nanti risk pipeline juga bisa, risk piping bisa diturunkan dengan aktivitas inspeksi. Jadi ini saling
saling mempengaruhi ya, risk mempengaruhi inspection, sebaliknya inspection juga menentukan nilai resiko gitu. Nah, jadi harus ada damage mechanism yang terlibat. Kenapa? Karena tadi fokus RBI awalnya adalah untuk aging facility, age facility. Tapi karena sudah terbukti handal baik, maka based on tahap awal desain pun bahkan pada saat feed RBI assessment atau kajian RBI itu sudah masuk. Jadi salah satu deliverables dari dokumen desain itu adalah RBI salah satunya karena terbukti handal. Kemudian inspection in turn prioritized by risk ranking which consider both failure analysis, probability of failure, and consequences of failure dari equipment. Ya. Nah, RBI ditentukan untuk merancang inspection plan atau inspection strategy ya. Yaitu apa? What to inspect. Tentu dalam hal ini konteksnya piping. Where to inspect, location-nya. Posisi piping itu mana? Pipa lurusnya, elbow-nya, atau valve, atau di atas, di bawah. Kemudian jam 6, jam 12, biasanya melingkar gitu ya. Jam 6, jam 12, jam 9, jam 3. CML. Dulu namanya TML, Thickness Monitoring Location. Sekarang Conditioning Monitoring Location. Kemudian how to inspect. Bagaimana dengan NDT yang digunakan? Metodologinya, teknologinya, apakah ultrasonic scanning biasa, atau X-ray radiografi, atau infrared, dan macam-macam. Kemudian when to inspect. Nah ini yang penting, time interval. Ini kunci atau the heart of RBI itu when to inspect ya, time intervalnya. Oke. Kemudian inspection plan secara langsung sekarang dari pipa itu sudah di-guide pakai 570. Jadi sebetulnya di industri ini untuk khususnya untuk para mahasiswa atau yang fresh graduate ya, karena di textbook itu nggak diajarin, tapi kalau Anda masuk industri itu sudah ada code, sudah ada standar code di mana itu sudah applicable terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi hari ke hari. Jadi gunakan code yang tepat, maka Anda akan selamat gitu ya, karena di textbook itu kadang-kadang terlalu umum, terlalu dalam, general gitu, tidak spesifik. Nah, kalau masuk ke industri itu sudah spesifik persoalannya dan code-nya sudah recommended practice banyak khusus dirancang untuk itu. Jadi inspection digunakan untuk damage mechanism, failure mode, straight pipe section, elbow, painting protective coating defect, coercion under insulation kalau memang dia ada insulatornya, well junction and small bore connection. Kalau ada pipa, kemudian di sini ada pressure meter atau floor meter, ada nozzle, itu biasanya kalau pipanya 2 inch itu ada vibrasi. Persoalannya kalau vibrasi di sini welding, ada crack-nya. Kemudian bagaimana dengan flange and gasket corrosion, possible leak nggak? Bagaimana dengan piping support dan hangers-nya? Atau underground pipeline test box, seperti itu ya, pengukuran-pengukuran. Nah, ini corrosion rate, perhitungan corrosion rate based on ASME B313 atau yang B31G, macam-macam banyak, untuk menentukan thickness required, kemudian corrosion rate, dan pada akhirnya kita akan menentukan remaining life. Kata kunci remaining life ini penting untuk inspection plan ke depannya. Nah, jadi data yang dibutuhkan adalah materialnya apa, MAWP atau maximum allowable working pressure, pipe diameter dan thickness nominal, kemudian thickness aktual saat ini hasil inspeksi. Nah, kemudian ini contoh yang real penggunaan RBI itu di sini. Tadi remaining life sudah bisa ditentukan. Bagaimana sekarang inspection time intervalnya? Kapan saya harus melakukan inspeksi? Nah, maka dikalikan dengan inspection factor ini ya. Jadi ada 0,3 di atas yang merah, ada 0,5 untuk yang orange, 0,7 yang kuning, 0,9 yang hijau ya. Jadi taruhlah begini, saya punya 2 pipa, sama-sama umurnya 9 tahun. Yang satu pipa gas, yang satu crude oil, yang satu pipa air, sama-sama umurnya 9 tahun. Pertanyaannya mana yang harus saya prioritaskan inspeksinya? Nah, kalau melihat ini, pipa gas itu high risk karena COF-nya tinggi. Maka taruhlah 0,3 atau 0,5 tergantung posisi secara matriks di koordinatnya di mana. Taruhlah 0,3, maka saya harus melakukan inspeksi tahun ketiga maksimal. Sementara crude misalkan karena relatif lebih rendah CAF-nya, maka dikalikan 0,5 atau 0,7. Kalau air 0,9 kali 9 tahun. Ya mungkin tahun ke-9-nya aja, tahun ke-8 gitu. Nah, tanpa adanya mapping seperti ini, kita bingung. Sekarang kalau 3 line doang nggak ada masalah, tapi kalau ribuan piping, ribuan ID number, itu akan bermakna sekali ya. Kalau misalkan tidak ada mapping seperti ini, tidak ada skala prioritas, maka 1000 line number harus saya periksa tahun depan misalkan. Tapi dengan adanya pemilahan ini, maka tahun depan cuma butuh 300 line atau 200 line, tergantung
profile atau distribusi dari risk dari masing-masing ID number itu, seperti itu ya. Nah, seperti dijelaskan di awal, jika lebih dari one damage mechanism yang aktif dan lebih dari damage rate, maka assign the highest damage for remaining life calculation. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ditentukan waktunya, baru metodologinya, tergantung nanti failure mode-nya ya, dan dipengaruhi oleh damage mechanism. Kalau internal corrosion jadi tinggi, maka gunakan ultrasonic radiografi dan radiografi. Kalau corrosion under insulation, external whitening, bisa menggunakan visual radiografi atau infrared ya. Kalau ada fatigue, cracking, stress corrosion cracking, maka structural cracking failure mode-nya, maka gunakan ultrasonic magnetic particle dye penetrant. Kalau ada HTHA, creep overheat, structural weakening, maka gunakan in situ metallography, hardness, dan seterusnya. Jadi ada damage mechanism yang beroperasi secara mikrostruktural, metallurgical aspek. Ada failure mode. Failure mode itu secara secara yang terlihat secara mata ya, fenomena yang terlihat secara fisik, apakah ada penipisan atau crack atau ada structural weakening, ada deformasi misalkan. Baru inspection method yang cocok untuk itu. Ini contoh piping system. Jadi ada piping, ada elbow, ada stride pipe, ada sambungan, ada alasan, ada flange dengan gasket dan baut-baut. Itu kita periksa semua. Ada support-support ya. Yang jadi masalah memang kalau pipa ini naik 3 dimensi kan naik ke atas, itu harus kalau di ketinggian harus pakai scaffolder ya. Kemudian, nah ini persoalan ya. Coba lihat di sini ada pipa di mana wilayah korosi itu spesifik, ada corrosion under insulation. Ini kalau dibuka mungkin korosi karena kelihatan ada kotoran ya. Ini isolasi dia. Kemudian ada flange. Nah, menarik, flange-nya ini udah gasketnya udah hancur, mungkin juga baut-bautnya udah tidak, torkinya sudah tidak memadai sehingga tidak memiliki daya ikat lurus, tapi ternyata di sini korosi atau di sini hanger ya di bawah gantungan. Atau ini yang menarik, ini mungkin terjadi galvanic corrosion, yang bawah aman, yang atas terkorosi. Kenapa nggak dua-duanya? Ini ada sesuatu yang membedakan sehingga yang atas lebih bersifat anodik, yang bawah bersifat katodik gitu ya. Nah, ini pipa lurus. Nah, tadi data inspeksi ini harus mencerminkan keseluruhan ID number ini atau tag number atau corrosion loop. Banyak kejadian ketika diukur masih bagus di sini. Oke, sekarang maybe low risk katanya, low risk atau kuning. 3 bulan kemudian bocor, manajemen ribut. Katanya secara RBI low risk, tapi kenapa bocor? Nah, persoalannya ternyata bocornya ada di atas dan bukan di pipa lurus, tapi yang di begini-begini nih, di bawah ini. Dan itu tidak terperiksa karena tidak ada akses ke atas atau tidak masuk scope of work misalkan ya. Tidak masuk scope of contract. Nah, jadi persoalannya bukan RBI metodologinya yang salah atau inspeksinya yang salah, tetapi informasi thickness atau informasi dari integrity ini tidak mencakup keseluruhan. Ternyata ada aspek yang tidak terperiksa di atas gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ketika kita mengatakan low risk, medium atau high risk, itu sudah mencerminkan informasi dari the whole line dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas gitu. Jangan sampai ada yang miss. Ini contoh lain bagaimana portable corrosion. Ini korosi di offshore, itu ada air laut yang desalinasi ya, dimurnikan begitu. Kalau biasanya kalau di offshore itu makan minuman dari galon ya, tapi kalau mandi itu air laut yang ditawarkan. Nah, biasanya ada proses air laut masuk ke pipa. Nah, ini tidak sempurna, ternyata ada korosi di dalamnya dan terjadi fouling ya, penyumbatan. Memang ini air buat mandi ya. Tapi kalau mandi kemudian ikut produk korosi lagi keramas gitu, tahu-tahu kuning di sini bukannya bersih tapi tambah kotor kan repot gitu ya. Apalagi kalau terjadi penyumbatan itu bisa pecah pipa. Nah, jadi kenapa hal ini terjadi? Failure analysis memperlihatkan bahwa pipa ini tidak menggunakan galvanized steel yang sempurna di luar desain. Jadi karena pipa laut, air laut masuk itu harusnya di galvanize ya. Nah, tapi karena tidak sempurna artinya terkikis dan terjadi korosi. Solusinya gimana? Ya sudah ganti, tapi ganti dengan apa? Nah, pakai high density polyethylene atau bahasa sehari-harinya pipa pralon gitu ya. Bahasa ibu rumah tangganya pipa pralon, tapi bahasa industrinya high density polyethylene atau pipa lain yang tahan korosi gitu ya. Sepanjang suhu rendah dan tekanan rendah, that's fine.
Nah, dengan adanya risk-based inspection dikaitkan dengan corrosion looping tadi, maka dari sekian populasi pipa, ternyata kalau kita cek yang kritikal itu 7%, atau taruhlah 10% ya. Kalau ada ribuan number, 10% itu kan lumayan. Selebihnya adalah orange, kuning, hijau. Jadi, oke, tahun depan saya akan melakukan inspection, monitoring lebih ketat ke yang kritikal ini aja. Tahun berikutnya baru yang unsatisfactory tadi, yang orange. Sisanya mungkin belakangan, atau tidak perlu diperiksa. Cuma batas waktunya maksimal 10 tahun. Yang bawah adalah pressure vessel. Kemudian anomaly finding, ini jumlah anomali, penipisan, crack, atau yang lainnya sebagai fungsi dari ada piping, pressure vessel, dan seterusnya. Jadi dengan profiling risk ini, kita bisa mengalokasikan resources, manusia, waktu, dan uang untuk program IMR, ya, Inspection, Maintenance, Repair, and Corrosion Control. Ini bentuk lain dari bagaimana menampilkan risiko, bisa juga tabulasi kayak gini ya. Jadi di sini line number, PNID, PFD yang terkait, corrosion circuitnya apa, risk rankingnya, dan risk kategorinya. Yang hampir habis. Kemudian digitalization online risk management. Zaman sekarang ini sudah tidak mungkin lagi manual, jadi harus dibantu oleh sistem database ya untuk corrosion control, monitoring, dan pipeline inspection. Nah, tadi sudah dijelaskan ada monitoring sistem, sensor, dan seterusnya. Nah, sekarang bisa diinstal dan secara online dimonitor remote from everywhere through internet. Itu yang disebut dengan corrosion conditioning monitoring. Bahkan dengan HP pun kita bisa ngecek corrosion rate-nya berapa sekarang. Bagaimana dengan katolik proteksi? Kalau ada Pak Karyanto, sekalian promosi, sudah punya pekerjaan atau program bagaimana memonitor test box secara remote ya, online pakai gelombang radio atau telekomunikasi yang lain. Tentunya reference elektrodanya harus punya umur panjang ya, mungkin tahunan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini sekarang sudah suatu keharusan karena kepraktisan dan apalagi sekarang COVID ya, manusia berinteraksi itu jarang berkumpul, jadi harus remote sekarang dan sistem database menjadi penting. Jadi corrosion threat identification, corrosion monitoring, program accuracy ini ya loop yang tadi, corrective action semuanya disatukan dalam satu sistem online gitu ya. Juga software kan bisa dibangun di dalamnya nanti asset register, risk calculator, trend analysis, ada sistem alarm, notifikasi, dan sistem data and anomaly tracking ya. Informasi apa yang masuk ke sana? Corrosion coupon, corrosion probe, potential difference for CP, fluid composition monitor, pressure, temperature, flow rate, dan segala macam. Dan dengan smart system atau intelligent software, kita bisa menghitung semi robotik lah ya, otomatisasi gitu ya. Kalau ini akan mengolah sendiri, jadi nanti keluar rekomendasi aja langsung lakukan ini, lakukan itu. Inspection lakukan pada tanggal sekian dengan menggunakan ini. Jadi semuanya sudah online, nggak ada manusia lagi yang ikut, tapi kita bikin programnya di awal. Nah, ini contohnya membangun aplikasinya. Database sistem boundary sebagai input ya, desain parameter, PNID, alignment sheet, operation parameter, plan location. Kalau perlu ada foto-foto GPS atau drone dari atas, ada mapping, kemudian corrosion control result-nya, corrosion monitoring inspection result, maintenance repair history, semuanya masuk ke dalam satu sistem asset register dan ada data processor di dalamnya, menghitung corrosion rate secara otomatis, remaining life calculation, risk calculation, di mana perhitungan ini tentu di backup oleh metodologi yang ada di bawahnya, codes ya. API 570, 31G, macam-macam banyak ke bawah rule of thumb kita for service. Nah, produknya apa outputnya? Corrosion loop, corrosion mapping, risk profile tadi, matrix atau curve atau table, remaining strength, remaining life, statistik, trend curve, corrosion control monitoring inspection plan, operation recommendation, dan key performance indicator. Selengkap apa, detail apa yang Anda inginkan, tentu nanti hubungannya dengan the complexity of business process itu sendiri, dan again, how much money you will want to pay ya, willing to pay gitu. Karena tentu makin kompleks, makin lama membangunnya dan makin mahal. Ini contoh yang pernah kami lakukan di beberapa tempat, contohnya seperti ini sudah otomatis, kita masukkan data tadi, nanti keluar macam-macam, tinggal ikutin aja, sudah dipasang alarm, oh sudah habis waktu inspeksi, harus dilakukan, oh sertifikasi sudah sekian bulan lagi, harus segera dilakukan action misalkan. Jadi sudah alarm itu bisa dipasang ke HP ya, bisa remote. Dan kita bisa monitor juga, bisa membuka ini, karena semuanya website based. Ini juga sama, risk profile bisa kelihatan online. Kemudian hasilnya bisa dikaitkan dengan pipeline integrity management system, facility, structural, kalau di offshore,
corrosion integrity management tadi, program sertifikasi, warna-warni tampilannya di dashboard gitu ya, di home, bisa kelihatan, kita tinggal klik-klik semuanya. Dan ini juga bisa di-connect dengan operation, jadi data tuh mengalir online gitu ya, tinggal kita pilih aja mana yang perlu, mana yang tidak untuk kepentingan integrity. Jadi grup corrosion management, grup integrity menganalisis data, kemudian memberikan rekomendasi. Nah, kemudian siapa eksekutor rekomendasi dari kita untuk operation maintenance? Nanti orang operasi yang melakukan keseharian. Kita mah sebagai think tank aja misalkan gitu ya. Oke, summary and conclusion. Hampir habis. Piping corrosion play a significant role in process plant risk, and therefore corrosion and other damage mechanisms shall be risk managed thoroughly from design to operation phase, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian dalam konteks corrosion management, risk assessment is implemented, digunakan untuk memprioritaskan corrosion control, monitoring, dan inspeksi, perencanaan inspeksi dari piping system yang tadi ya. Kemudian corrosion loop dan security develop untuk memprioritaskan corrosion control and represent the piping system with the same damage rates and all risk level category, gitu ya. Kemudian online database management system software is strongly recommended to build in order to increase the effectiveness of RBCM, risk-based corrosion management implementasi di lapangan nanti. Kemudian tentu sukses tidaknya implementasi RBCM atau aplikasi ini tergantung dari data kualitas data, inspection information credibility, termasuk juga orang-orangnya ada di sana, asumsi yang dibuat dan kalkulator yang di-develop gitu ya. Keuntungan penggunaan ini, implementasi RBCM, improve and reliability and safety aspect process plan, decrease unplanned shutdown due to corrosion-related piping failure, and just increase the plant availability. Jadi sebelum terjadi kegagalan, sudah kena duluan saat inspeksi, sudah bisa ditentukan, oh ini nasib pipa ini seperti apa. Sudah bisa didetek dan action sudah bisa di-required di situ ya, sebelum kejadian kegagalan itu terjadi. Nah, tentu increase effectiveness dan efficiency of corrosion control, monitoring, inspection, dan maintenance plan, decrease the inspection and maintenance cost, increase the equipment life because the damage can be detected, identified earlier, and thus more focus on risk management. Jadi ada life extension program di situ. Kemudian tentu saja kalau program ini berjalan baik, improve the stakeholder trust and confidence to operator and owner performance because indicate an open risk and integrity management. Juga terhadap perusahaan asuransi ya. Boleh jadi ada penurunan premi per tahunnya karena setelah dicek dokumen risk manajemennya cukup baik, gitu. Tidak ada kejadian kecelakaan, premi bisa turun. Standar code yang digunakan, nah ini yang bisa digunakan untuk teman-teman jika berhubungan dengan masalah risk base dan corrosion, yaitu DMV risk base corrosion management 571 damage mechanism affecting fixed equipment in the refining industry, yang terbaru itu 2009 kalau tidak salah. FPL 541 steel for hydrogen service at elevated temperature, FPL 57 untuk piping inspection, 581 risk-based inspection technology, NACE MR 0175 atau ISO sekarang itu untuk 41 untuk persoalan yang berkaitan dengan ketahanan material terhadap H2S corrosion. Kemudian corrosion risk assessment and safety management for offshore process facility. Tapi sekali lagi ini guideline itu bukan 100% harus diikuti, kita bisa mix dengan tadi policy yang ada yang eksis di perusahaan masing-masing gitu ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan background saya, sudah lumayan malang melintang dunia persilatan. Hobi saya off-road Pajero 4x4, touring ya, mantap. Dan ini dia, ini terakhir nih. Jadi kalau ini bukan terhadap ancaman korosi, tapi lebih kepada ancaman pihak ketiga ya. Jadi saya punya hobi lumayan lah, supaya bukan apa-apa olahraga aja. Biar walaupun aging tidak banyak damage mechanism yang ada di saya gitu, biar tetap sehat. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih banyak Pak Taufik. Suara saya terdengar ya? Ya jelas ya, clear. Pak Taufik, terima kasih banyak presentasi yang sangat baik sekali, bagus sekali. Saya yakin ini sangat bermanfaat, yang menarik sekali. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan pada form chatting. Saya kembali kirimkan ke WA Pak Taufik. Siapa tahu Pak Taufik mau sekalian baca juga di WA Pak Taufik. Jadi saya bacakan pertama, ini dari Oppo F3. Bagaimana cara menguji material HIC jika mau melakukan inspeksi pada material berbasiskan HIC requirement? Oh ya, ini
saya anggap sudah existing ya, artinya sudah terpasang di sana. Berarti dicek dulu kemungkinan HIC itu ada atau tidak dari flow-nya ya, dari chemicals yang ada di komposisi fluida yang ada di dalamnya. Kalau kemungkinan ada HIC berarti ada potensi dilihat dari tekanan dan suhu. Nah, biasanya by design itu sudah dihilangkan dari awal karena kita sudah mendesain atau memilih material yang tahan terhadap HIC. Tapi biasanya itu terjadi juga. Nah, kalau terjadi berarti kita harus melakukan inspeksi. Nah, inspeksi ini biasanya HIC itu adanya di mana? Dominannya biasanya di weld area karena itu mikrostruktur yang heterogen ya. Karena mikrostruktur heterogen maka sifat mekaniknya pun beragam dan ketahanan terhadap korosinya beragam. Maka dilakukanlah pemeriksaan di sana dengan kalau HIC-nya sumbernya dari luar, berarti ada crack dari luar belum masuk ke dalam, itu menggunakan liquid penetran atau dengan magnetic particle inspection. Ya. Tapi kalau retaknya sekarang dari dalam, karena sumber HIC-nya dari dalam, maka harus menggunakan tidak scanning ultrasonik, tapi ultrasonic backscatter atau ultrasonik yang khusus menggunakan multiple probe, di mana konfigurasi crack kalau ada di situ, besar, arah, dimensi bisa dideteksi ya, dengan ultrasonik yang khusus. Baik. Ultrasonik tes yang khusus seperti itu. Atau radiografi ya tentu. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Berikutnya dari Pak Irwan. Pertanyaannya dulu di situ ada HIC. Untuk fitting Pak Irwan, untuk fitting resistance apakah tidak akan pada fluid service? Ya, ini betul. Ya, betul. Fluid service. Jadi saat menentukan CRA ya, corrosion resistant alloy, itu kita lihat dulu posisinya ada di mana, kemudian memilih material yang mana, apakah cukup dengan 316, kalau di situ ada klor, maka austenitic 316 akan terancam, maka gunakan duplex misalkan ya. Nah, kemudian kita cek pre number-nya yang paling tinggi, karena nanti ada pre number paling tinggi, paling baik, tapi juga akan mahal, tergantung pilihan. Nah, kemudian ada fitting temperatur material, jadi seperti itu ya. Duplex pilihannya banyak, kalau nggak bisa juga nanti larinya ke inconel atau incolloy. Tapi di dalam performula plan-nya tidak ada Pak ya, itu artinya faktor nggak ada. fluida. Betul, tidak ada. Tidak ada. Faktor fluida tidak ada, hanya kita menentukan sendiri nanti begini. Karena taruhlah kita ambil fluidanya corrosion duplex misalkan ya, CRA-nya duplex 22 krom atau 24 krom atau 316. Nah, di manufacture itu di market itu banyak pilihan walaupun grade-nya sama SS 316 atau 304, tapi nanti secara manufaktur dari pabrik ke pabrik, dari vendor ke vendor itu kadang-kadang komposisinya berubah-ubah, beda-beda dikit gitu ya. Nah itu yang kita pilih, pre number tertinggi misalkan. Oke, baik. Tapi driving force-nya tentu dari fluida itu pasti ya. Kemudian dari Pak Iwan Husdiantama, bagaimana keakuratan metode Muhlbauer? Mana ini? Saya lagi di asrama Belitung ya, ini lewat ini. Bagaimana kekuatan metode Muhlbauer? Muhlbauer itu untuk pipeline ya, jadi beda persoalan. Kita sekarang piping, tapi pipeline. Nah, Muhlbauer itu lebih kepada qualitative assessment zaman dulu. Dia menggabungkan segala macam, itu bagus sekali untuk pipeline ya, dari mengkategorikan semua ancaman ini menjadi beberapa kelompok besar, incorrect operation index, corrosion index, design sama corrosion ya. Tapi itu lebih kepada, kalau versi dulu itu scoring system seperti yang barusan saya jelaskan. Belakangan ini dia sudah menggabungkan dengan probability theory ya, dengan failure rate, semacam mixing begitu. Tapi ini sangat umum. Nah, ada kalanya tidak applicable untuk kasus pipeline tertentu. Misalkan bagaimana menurunkan resiko, lakukan hydrotest misalnya. Padahal pipa itu pipa distribusi PGN. Nah, nggak mungkin melakukan hydrotest di mana gas itu harus mengalir 24 jam. Jadi ada beberapa metodologi yang tidak applicable. Nah, dia menyediakan menu yang lengkap, ibarat restoran Padang, dia segala ada di situ ya. Nah, tinggal kita pilih mana yang cocok untuk kasus yang kita hadapi dari industri ke industri, dari jenis pipeline ke pipeline yang berbeda. Offshore, onshore. Awal jadi ya Pak Taufik ya? Ya, betul. Oke. Kemudian dari Pak Fitratullah Habibi. Oke. Bagaimana pengaruh detection, isolation, terhadap konsekuensi apakah industri untuk menggunakan? Ya betul, ini masuk ke RBA ya. Nah ini masuknya nanti bukan di probability of failure-nya ada, tapi lebih kepada COF nanti pengendalian COF.
Karena begini, pipa bocor, tapi kebocoran ini kalau tidak ada detection system, tidak ada isolasi sistem. Isolasi sistem itu misalkan emergency shutdown valve ya. Ketika ada pressure drop, ini valve itu udah otomatis nutup atau harus manual intervensi manusia. Nah, kalau tidak dilokalisir begini, maka pressurized fluida itu akan terus keluar karena perbedaannya di dalam misalkan 14,7 atmosfer, di luar, di dalam 500 PSI, tinggi sekali perbedaannya, dia akan keluar ketarik terus semua ya. Vessel yang pecah, pipa upstream downstreamnya akan ketarik kalau tidak ada insulasi. Kemudian mitigasi juga sama ya, sensor, alarm, detection, semuanya mempengaruhi COF dan itu diperhitungkan ada scoring nanti sebagai bonus ya dalam perhitungan COF detail. Bagaimana dengan dan tanpa adanya sistem ini itu akan mempengaruhi loss of containment yang keluar, gas yang disperse keluar misalkan seperti itu. Oke. Berikutan pertanyaannya panjang nih Pak dari Riko Salam, yaitu ini Pak Taufik saya sudah kirim langsung ya Pak ke WA Bapak ini. Panjang sekali ini kalau saya ulang lagi ngabisin waktu juga ini. Yeah. Pak Taufik baca, silakan saya juga sudah share. Pak Irwan ya, Pupuk Kaltim mudah-mudahan masih ada. RBA Badak nih Pak, Pak Riko itu dari Badak dia. Oh ya, nah ini dia. Survei RBA ini kalau di Indonesia mungkin sudah ada 4 atau 5 ya, termasuk perguruan tinggi, ITB bikin, UI bikin, beberapa universitas. Sekarang sudah umumnya beda dengan 20 tahun yang lalu. Sekarang RBA itu gede banget, 581. Itu ada modul-modul di dalamnya, bahkan sekarang sudah modul-modul tadi sudah menjadi tugas akhir mahasiswa gitu. Termasuk saya bimbing sana-sini, itu juga sudah jadi minimal Excel lah ya. Tapi sudah jadi di coding sekarang dalam programnya. Kalau di dunia mahal, mulai dari 1 miliar, harganya sampai 10 miliar, ada software kayak gitu ya. Tapi kita bisa bikin, bisa develop. Nah, bisa yang sudah tersedia. Nah, kalau tersedia, ini nanti kita apakah saya memiliki software? Nah, kalau ini ngobrolnya di kafe ini beda lagi, tapi nanti habis buka bareng ya. Anyway, apa beda sertifikasi 580? Oke, 580 itu adalah risk-based inspection untuk policy kebijakan administrasi, pemahaman, konsep. Beda dengan 581, kalau 581 itu betul-betul kalkulator, engineering aspeknya di situ ada. Orang yang lulus 580 belum tentu menguasai bisa melakukan RBI, karena otak RBI-nya itu ada di 581, ya. Beda tujuan. Tapi kalau untuk pemahaman umum, untuk kepentingan tender biasanya itu harus orang yang certified 580 supaya paham konsepnya aja. Tapi begitu jadi award, misalnya menang tender, dia belum tentu menguasai 581 kecuali dia menguasai 581 juga ya. Dan 581 itu tidak ada sertifikasinya sepanjang yang saya tahu ya. Yang ada sertifikatnya tuh 580 gitu. Sekarang online semuanya bisa check in dan daftar di situ ya. Kalau tidak keberatan apakah bisa minta kontak? Tadi ya HP sudah ada ya. Kita ngobrol aja belakangan. Jadi Pak, berikutnya dari Riko Salam Pak. Mungkin Bapak bisa baca WA yang tadi saya sudah sampaikan tadi. Iya. Yaitu mengenai RBI untuk small bore pipe, kemudian atau small bore connection. Ini banyak sekali panjang pertanyaannya. Bapak sudah saya kirimkan WA-nya. Pak Iwan tadi sudah, Iwan Vita sudah, Pak Riko Salam ya. Oh bore ini oke, bore connection RBI. Ya gini ya. Kalau pipa piping atau RBI itu biasanya untuk pipa, tapi persoalannya pada pipa itu kan nempel small bore connection. Nah, kadang-kadang pipanya bagus, tapi kegagalannya itu ada di interface-nya, di koneksi welding-nya. Nah, maka small bore connection juga masuk ke dalam penilaian RBI ya. Nah, kemudian jika tidak mampu untuk melakukan desain secara terpisah, mengindahkan hasilnya dengan mainline atau ya. Jadi harus ada modifikasi terhadap small bore connection ya, terhadap mainline 24 inch dan seterusnya. Tapi bisa saat melakukan SP. Ya, ini nanti kita bisa WA-an aja ya atau email lebih spesifik lagi persoalannya apa yang dihadapi di sana. Nah, tinggal dicek small bore connection atau pipa-pipa kecil itu di atasnya ada apa? Apakah ada pressure relief valve misalkan ya atau PRD pressure relief devices. Itu ada RBI sendiri khusus untuk peralatan tersebut. Nanti bisa dihitung risikonya ya. Sangat menarik, sangat menarik. Small bore ini yang tadi ya. Oke. Masih dari Pak Hadi. Aja. Bagaimana untuk bisa langsung ya Pak? Karena ini yang tadi ya. Piping tersebut jadi low corrosion tapi high rate erosion. Oh, sand. Oke. Nah,
corrosion rate-nya rendah, tetapi erosion rate-nya tinggi. Biasanya memakan, mungkin di stride pipe juga ada, tapi biasanya di elbow. Nggak apa-apa. Persoalannya bukan corrosion rate, tetapi damage rate. Ya. Damage rate itu bisa corrosion, bisa erosion rate, bisa crack rate, ya. Apapun itu. Nah, corrosion atau erosion rate itu bisa dihitung. Kalau corrosion rate bisa diprediksi, ya. Tapi kalau erosion rate itu agak sulit karena erosi itu kan proses pengikisan material dari partikel keras dari dalam, ya. Karena massa jenis, velocity dan sebagainya menggerus pipa, pembukaan pipa bagian dalam gitu ya. Nah, hanya bisa diprediksi dengan UT, jadi penipisannya per satuan waktu, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan diukur penipisannya sampai kita bisa plot di mana required minimum thickness itu tercapai, maka di situ harus ada penggantian atau clamp atau di wrapping atau cut and replace gitu. Jadi perhitungan teoretikalnya agak susah, tapi bisa dihitung secara hasil inspeksi ya dari lapangan gitu. Ya, dari Pak Pandu Santoso Pak mengenai mengatasi korosi akibat klor dan sour liquid. Sour liquid, klor ya. Nah, klor ini biasanya memang persoalan kalau dia akan makan korban kalau materialnya stainless steel ya, jadi klor. Tapi kalau air, kita tinggal hitung aja, desain awal dulu itu sudah ada informasi berapa kandungan klor, kemudian kita masuk running ke dalam software corrosion rate, itu bisa ditentukan laju korosi kalau misalkan pakai karbon. Kalau dikasih dengan kandungan klor sekian itu dimasukkan sebagai input, maka corrosion rate dari karbon baja itu bisa ketahuan berapa nilainya ya. Kalau dia terlalu tinggi, dia tidak akan merekomendasikan karbon, lakukan dengan yang lain, material yang lain gitu ya. Nah, kalau klornya tinggi pada desain awal dulu tentu tidak menggunakan stainless steel tapi duplex ya, menggunakan duplex. Nah, persoalannya lain kalau klornya itu datangnya belakangan setelah pipa terpasang, materialnya sudah spesifik, kemudian datangnya belakangan. Nah, ini hubungannya dengan proses nanti. Jadi penurunan resiko itu bisa dari aspek integrity dengan mengatur thickness, tekanan dan seterusnya, tapi juga dari masalah proses. Jadi prosesnya penghilangan klor di upstream itu harus dilakukan atau menetralisir dampak klor dengan beberapa aspek proses ya, seperti itu. Oke. Materinya sama baik. Sementara pertanyaannya yang tampil di chat room seperti itu, Pak. Kita sebenarnya masih punya waktu hanya tinggal 6 menit lagi kalau dari sisi materi, Pak ya. Iya. Ya, cuma 6 menit lagi. Pukul 11 pun saya sudah harus ada ujian. Oh gitu, ya siap. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Taufik atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya rasa ini sangat berharga sekali ya. Jadi tadi dari panitia sudah menyampaikan apabila memang ada yang ingin melihat ulang paparan yang disampaikan oleh Pak Taufik ini dapat dilihat nanti di coba saya cek lagi ke atas. Bisa dilihat di YouTube-nya Teknik Metalurgi ITSB. Jadi akan diupload ke sana. Jadi nanti para peserta bisa kembali merefresh menyaksikan presentasi dari Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa terus sharing ya kepada semua orang yang ada, terutama yang berkecimpung di dunia oil and gas. Nah, berikutnya sebelum saya serahkan kepada panitia, saya dapat titipan dari panitia untuk masuk pada materi dari supporter kami, dari supporter acara ini, yaitu dari Pak Dani dari Smart Friend Community. Silakan Pak Dani. Saya stop sharing ya. Oke. Banyak juga pesertanya nih. Baik, terima kasih Pak Korda. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Moga-moga bisa ya. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pemateri hari ini yang luar biasa semangatnya, Pak Taufik, dan juga moderator, sahabat saya Pak Korda. Ini kesekian kalinya kita bekerja sama ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri, nama saya Dani Akhyar, saya adalah Head of Community Development dari
Smart Friend Telekom. Siang hari ini akan sharing beberapa hal, ya. Memang tidak terkait langsung dengan materi dari Pak Taufik tadi yang keren banget. Saya mengingatkan saya dulu waktu kuliah, Pak, di Teknik Industri. Itu dua hal, Pak. Yang pertama, kuliah material teknik, itu ada korosi, ada welding, segala macam. Yang kedua, risk management. Kalau risk management kan keuangan. Kalau ini ternyata di korosi segala macam, wah luar biasa ya. Itu masukan bagus juga buat saya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sharing tentang bahwa kegiatan webinar dan segala macam yang kita laksanakan selama pandemi COVID-19 ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila tanpa koneksi internet yang baik ya. Jadi kami dari Smart Friend, sebagai informasi, Smart Friend juga adalah bagian dari keluarga besar Sinarmas ya. Ini termasuk kami unit yang paling muda ini di sini karena baru kurang lebih 10 tahun ya unit kami ini berdiri. Jadi selama pandemi ini kami mengeluarkan, mengeksplor banyak sekali program terkait bagaimana supaya pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan baik, terutama dengan menggunakan produk-produk dari Smart Friend. Nah, inilah yang lalu mewujudkan kami untuk membuat satu tagline namanya buka peluang, yaitu bahwa selama pandemi ini dengan banyak pembelajaran webinar melalui online, kita bisa membuka peluang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya opportunity di tengah kita. Ya, tentunya walaupun dengan banyak kekurangan di sana-sini ya, dengan adanya pandemi ini tentu dampak ekonomi, dampak kesehatan segala macam, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa membuka peluang bersama-sama gitu. Nah, kami akan memperkenalkan namanya Smart Friend Community. Nah, jadi sebelum masuk ke Smart Friend Community, ada satu unggulan ya, produk unggulan yang ingin kami perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Smart Friend ini mengeluarkan satu produk namanya Unlimited. Nah, jadi kalau kita koneksi internet, apalagi webinar dari pagi sampai sore, apalagi ini Pak Korda habis ini juga ada event lagi gitu ya, ngajar lagi atau nguji lagi secara online, kita nggak pengen di tengah-tengah kita melakukan presentasi atau di tengah-tengah kita event online itu kita terkendala karena kuota habis dan sebagainya. Makanya kita punya solusi namanya paket unlimited. Ya, sekali kita bayar, di sini ada 80.000 ya, di ini 80.000 udah bisa selama 28 hari. Ya, kurang lebih selama 1 bulan. Dan di selama Ramadan ini ada satu tawaran yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu extra unlimited malam, full speed. Jadi speednya nggak dibatasi, nggak ada FUP. Dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Ini sambil menunggu saatnya sahur, ya kita bisa internetan sepuasnya begitu. Nah, ini adalah yang ingin kami perkenalkan ke Bapak Ibu bahwa kegiatan online apapun profesinya, di sini saya lihat tidak hanya dosen ya, tapi juga ada profesional, ada mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini bisa memanfaatkan kegiatan webinar, kegiatan online untuk sepuas-puasnya dengan paket unlimited dari Smart Friend. Jadi Smart Friend Community itu adalah satu support system bagi kita semua gitu ya untuk mendukung pemakaian kuota Smart Friend dari Bapak Ibu. Jadi Smart Friend Community adalah komunitas pelanggan Smart Friend yang siapa saja isinya. Isinya itu bisa siapa saja ya. Jadi jadi dosen, mahasiswa, pelajar, PNS atau ASN, profesional, pengusaha segala macam itu bisa join. Nah, apakah harus menggunakan kartu Smart Friend? Ya, sebaiknya iya. Ya, makanya kita menawarkan banyak benefit dengan menggunakan kartu Smart Friend dengan didukung oleh Smart Friend Community ini. Saat ini sudah ada di 101 kota di seluruh Indonesia, lebih anggotanya 90.000. Ada leader-leader di setiap kota, termasuk di Bekasi, Cikarang, ya, Karawang, Jabodetabek, Bandung, ya, kita ada, ya. Kemudian kita didukung oleh 200 lebih content creators, ya. Kemudian kerjasama dengan 585 sekolah dan universitas, termasuk dengan ITSB dan juga dengan ITB. Dan yang paling baru program kita namanya Teman Kreasi. Ini adalah dukungan kita untuk UMKM. Nah, Bapak Ibu silakan apabila ingin mengetahui program-program dari Smart Friend Community bisa join di salah satu boleh, salah 2 boleh, salah 5 boleh. Ya, ini dari channel-channel Smart Friend Community yang ada di sosial media dan WhatsApp group. Nah, ini adalah contoh kegiatan kelas online reguler kita
Ya, bisa dilihat di Instagram Smartfren Community dengan berbagai topik. Nanti tentunya kita berharap juga kerjasama dengan ITSB ini bisa berlanjut ya, supaya kita bisa terus mengedukasi masyarakat tentang kreativitas dan pentingnya pembelajaran dan dunia akademik bagi anak-anak didik kita, baik mahasiswa maupun pelajar begitu ya. Ini diantaranya kemarin dengan Gubernur Jawa Barat, kemudian ada dengan para konten kreator, dengan anggota DPR dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang terakhir saya perkenalkan adalah program teman kreasi. Jadi program teman kreasi ini adalah program dari Smartfren untuk mendukung UMKM berbasis digital ya. Nah, mengapa UMKM? Karena selama pandemi ini 1 tahun terakhir pertumbuhan UMKM berbasis digital itu sangat tinggi, sangat besar di Indonesia ya. Bahkan siapapun sekarang jualan online. Kita mungkin tahu ya di beberapa grup WhatsApp tentunya atau di sosial media. Jadi ada jualan ini, jualan itu gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mendukung, bisa survive kita menghadapi dan melewati pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya dengan secara produktif meng-create sesuatu, meng-create karya, begitu ya. Dan ini kami wadahi dengan program namanya Teman Kreasi. Nah, kami mengundang Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa untuk join di Teman Kreasi apabila punya produk yang ingin kita bantu untuk kita wujudkan nih, contohnya ada produk kuliner, produk fashion gitu ya, ada produk jasa ini misalnya percetakan buku begitu, ini ada kerajinan, topi bambu dan sebagainya. Silahkan join dengan Teman Kreasi, nanti bisa kontak saya atau bisa masuk ke Instagram atau sosial media dari Smartfren Community. Bantuannya berupa apa? Bantuan yang jelas adalah koneksi internet super cepat, bantuan pembiayaan modal, kemudian bantuan capacity building atau training, dan juga bantuan infrastruktur gitu ya. Nah, ini adalah program pendukung dari Smartfren Community, ada namanya Rezeki Wow. Nah, di Rezeki Wow ini Bapak Ibu, apabila sudah menggunakan Smartfren, silahkan Bapak Ibu memanfaatkan, menggunakan aplikasi My Smartfren untuk bisa mendapatkan banyak hadiah gitu ya. Nah, ini sambil ngabuburit, sambil menunggu sahur, sambil kita beraktivitas, kita bisa berkesempatan memenangkan grand prize, ada mobil, motor, dan sebagainya gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Pak Korda dan Bapak Ibu dari ITSB. Semoga sehat selalu dan salam untuk kita semua. Sukses selalu dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Dhani. Sukses selalu dengan Smartfren community-nya, mudah-mudahan bisa memberikan peran yang besar bagi kemajuan anak bangsa dan juga bisa membantu koneksi yang lebih baik di Indonesia ini, karena saya rasa penting sekali ya dalam masa sekarang ini kita semuanya apa-apa serba daring sehingga kita memerlukan koneksi yang benar-benar handal. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya kepada semua peserta webinar, terutama kepada Pak Taufik, juga kepada Pak Dhani ya atas sharingnya, kemudian juga kepada panitia. Saya akan kembalikan kembali kepada host, kepada panitia dari Teknik Metalurgi ITSB. Terima kasih. Ada foto bareng barangkali? Oh, foto bareng ya. Foto bareng, foto bareng. Benar. Kalau gitu coba kita buat ditempelin di CV. Buat ditempelin di CV itu. Oh iya. Nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan sesi-sesi yang lain ya, karena tadi saya rasa Pak Taufik menyampaikan materi yang sedemikian banyak. Mudah-mudahan ke depan kita dari Teknik Metalurgi ITSB nanti bisa memotong-motong ya, nanti tergantung panitia. Kalau nanti panitia ngundang kita gitu Pak Taufik ya. Pak Taufik sendiri kan pengajar di Metalurgi ITSB, jadi kalau ada yang punya saudara, adik, ponakan mungkin bisa dikuliahkan di Metalurgi ITSB, nanti diajar sama Pak Taufik itu, ngajarin bagaimana cara RBI gitu ya, Pak Taufik ya. Siap, Profesor. Okay. Who's counting? Who's counting? Siapa yang motonya? Bu Diana, silahkan Bu. Oke Pak, siap. Bentar ya Pak. 1, 2, 3. 1,
Satu lagi soalnya nggak full ini. Oh iya. Banyak ininya. Bentar Pak, masih saya. Ini masih ada. 1, 2, 3. Ya, nah, ini. Lagi Pak, masih ada 3 halaman soal. Oh iya. Kalau foto formal mah Fotonya. begini, kayak kalau foto bebas, ya bebas saya beda Oke, gayanya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak, sudah. Biasanya gayanya begini kalau saya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses semua ya. Salam, sukses semua. Nanti panitia benar ya diupload ya di YouTube ya. Ya, mari pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas ini acaranya. Dan terima kasih untuk semua peserta yang telah mengikuti acara webinar ini. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. lagi. Ya Pak. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Dani, terima kasih panitia Terima kasih Budiana, Pak Pak Soleh, Pak Kurda. Pak Aji, semuanya terima kasih. Izin live.